Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fahman. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Amin. Ya. Ada yang belum bangun? Siapa? Said kayaknya. Oh iya ya, nggak ada dia. Ya Allah, rumah mana Said? Rumah jual ini satu rumah kena suasana kayaknya. Memang masih tidur atau gimana atau belum datang? Sadewa nggak bangunin. Ada yang buat stand tablet nggak sih? Ada yang? Atau sekalian nitip situ tadi? Berdiri nggak? Oke, gini aja udah. Oke, seperti biasa dari saya menyampaikan mukadimah dulu tentang ilmu ini. Minimal kalian memahami ilmu kalam tuh ngapain, gitu aja. Saya menyampaikan mukadimah dulu. Nah, ini semua dibuat. Semua apa? Ilahiyah, samiyah. Ya. Makanya saya katakan 6 kali pertemuan itu memang benar-benar saya press banget. Gitu. Bahkan di pertemuan pertama ini kita sampai bed 10. Bed 10 menyelesaikan aksam hukum akli. Yang dimana sebelumnya 10 pertemuan belum selesai. Seperti itu. Maka di sini memang benar-benar itu dalam artian benar-benar saya press gitu ya. Maka nggak akan ada tepung di sini. Paham ya? Bagi yang kangen tepung ya, atau memang nggak ada yang kangen sama sekali. Bagi yang kangen tepung bisa langsung ngelihat di daras-daras yang lebih lengkap. Oke. Saya beri pemetaan tentang ilmu kalam. Wah, ini. Sebagaimana yang sebelumnya pernah saya sampaikan, setidaknya dalam mukadimah itu kan saya menyampaikan 3 poin. Tapi karena ini memang benar-benar ranahnya singkat, maka saya sampaikan 1 poin aja. Kenapa? Karena kalau mukadimah ulum syariah itu secara global kita udah mengetahui ilmu kalam itu letaknya di mana. Ilmu kalam itu letaknya kan di 2 koridor. Imma dia masuk ke dalam jajaran ilmu maqasid, imma dia masuk ke dalam jajaran istimdadnya ilmu wasail, yaitu ilmu usul fikih. Gitu. Yang dimana kemarin sempat saya singgung itu dua koridornya. Seperti itu. Maka kita dengan paham itu, maka kita sudah menyelesaikan tentang mukadimah ulum syariahnya, yaitu tentang di mana letak ilmu kalam ini. Baru selanjutnya kita langsung masuk ke dalam mukadimah yang ilmunya tentang ilmu al-kalam. Ada video lain nggak? Sini dia ilmu kalam. Kita ngelihat itlaqan nama dulu. Ilmu ini terkadang dinamakan dengan ilmu kalam atau ilmu akidah atau ilmu tauhid. Ilmu kalam, ilmu akidah atau ilmu tauhid. Itu. Koridor ilmu ini, nanti dalam koridor ilmu ini ya, itu ada yang dinamakan dengan al-wasail,
Ini wasail bukan di dalam mukadimah ulum syariah ya, tetapi si ilmu ini dia masuk ke dalam koridor ilmu wasail kalau kita anggap dia sebagai istimdadnya usul fikih, atau dia masuk ke dalam makosid kalau kita anggap dia jajarannya makosid gitu ya. Nah itu maksudnya adalah wasail dan makosid di dalam koridor ulum syariah. Tetapi si ilmu kalam ini sendiri itu punya wasail, punya makosid. Jelas ya? Oke. Maka ilmu kalam ini nanti punya wasail dan punya makosid. Di sini nanti saya beberkan beberapa hal yang mungkin menjadi hal yang rancu selama kita menjalani perjalanan ilmu ini. Wasail di dalam ilmu kalam itu adalah bab-bab pembahasan atau masail-masail yang dia itu laisa maksudan bidzat, tetapi dia itu dianggap sebagai wasilah untuk sampai kepada maqasid. Jelas ya? Itu untuk sampai kepada maqasid. Ini juga agar koridor kita memahami khilaf tentang tartib ilmu kalam di dalam kitab-kitabnya para ulama. Nah, di dalam wasailnya ilmu kalam itu nanti setidaknya mencakup 3 koridor. Gitu. Wasail ilmu kalam. Jelas ya? Wasail ilmu kalam. Yang pertama, ada yang dinamakan dengan mabahatun nazar. Ini kita lihat terlepas ini versi apa, tetapi setidaknya ilmu kalam itu selalu mencakup ini. Hanya saja nanti ada sebagian versi yang membuat atau mencukupkan 5 qasidnya saja, tanpa sama sekali memaksudkan bahwasanya wasailnya tidak dibutuhkan. Nggak akan pernah bisa seperti itu. Tetapi versi ini hanya menyingkat saja gitu. Dengan tuntutan bagi orang yang mempelajari ilmu kalam secara fardhu ain, maka tetap juga wajib menempuh wasailnya. Jelas ya? Oke. Goyang. Lanjut ya. Wasail ilmu kalam diawali dengan mabahasun nazar, yang dimana itu diwakili dengan pembahasan al-mantiq. Pembahasan mabhatun nazar. Kenapa? Nah, ini kenapa? Karena muara daripada ilmu kalam itu menghasilkan tamroh yang paling utama, yaitu al-iman. Iman itu adalah salah satu ilm. Ilm di dalam koridor ilmu kalam itu adalah tasdik, al-yaqin, al-yaqini. Ilm di dalam ilmu kalam itu, makanya kemarin kan kita ngelihat itlak ilm, yaitu tasdik, al-yaqin. Sehingga kalau misalnya mau sampai kepada tasdik yang yakini, maka tasdik yang yakini itu adalah idrok, jazim, mutabiq lil waqi', nasyi' anid dalil. Pengetahuan yang seperti itulah, berarti ini tinggal ditulis saja ya. Idrok, jazim, mutabiq lil waqi', nasyi' anid dalil. Atau diksi lainnya adalah tasdik yakini, atau diksi lainnya adalah ilm dalam koridor iman. Oke. Pengetahuan yang seperti inilah yang akan membuahkan sesuatu yang dinamakan dengan iman atau al-i'tiqad. Gitu. Jelas ya? Gitu. Sehingga saat mau menghasilkan ilmu dengan jenis seperti ini, maka nggak bisa ilmu itu ikut-ikutan orang. Misalnya dikatakan, kenapa kamu percaya kepada Nabi? Dikarenakan orang tua saya percaya. Itu berarti dia memiliki ilm, kepercayaan dia kepada Nabi, hanya saja ghairun nasyi' anid dalil. Dia masih taklid, dia masih ngikut. Sehingga dalam koridor ini, maka dia tidak dikatakan sebagai orang yang memiliki i'tiqad. Sehingga natijahnya kalau dia tidak dimasukkan ke dalam koridor orang yang memiliki i'tiqad, maka dia juga dimasukkan kepada koridor orang yang tidak beriman. Makanya di dalam pembahasan ilmu kalam, i'tiqad yang paling muskilah yang dibahas sama para ulama itu adalah imanul muqallid. Perlu jelas ya? Imanul muqallid.
Nah, untuk keluar daripada koridor taklid, maka keimanan kamu harus berlandaskan dalil. Saat kamu mengatakan, kenapa kamu mempercayai adanya Nabi? Oh, karena saya tahu bahwasanya ini itu gini, dan seterusnya. Sehingga akhirnya natijahnya menghasilkan pengetahuan di dalam zihin saya akan kepercayaan saya kepada Nabi. Atau dalil apapun itu, sehingga natijahnya menghasilkan pengetahuan di zihin kita akan kepercayaan kita kepada Tuhan. Jelas ya? Nah, itu semua harus didasari dengan dalil. Dan ilmu yang mengawal dalil itu adalah mantik. Jelas? Itu adalah mantik. Makanya wasail atau mantik itu dianggap sebagai wasailnya ilmu kalam. Di sini ya. Oke. Mantik itu adalah gerbang pertama untuk mengawali perjalanan panjang kita di dalam menghasilkan i'tiqad. Karena kan mantik itu mengatur benar nggak dia menatijahkan sesuatu, atau benar nggak dia memunculkan statement pada sesuatu, atau benar nggak dia itu menyimpulkan sesuatu. Itu mantik. Jelas? Baru wasail selanjutnya itu adalah pembahasan tentang umur ammah. Umur ammah. Umur ammah itu apa? Nah, ini kan nanti ada dua koridor nih yang ini jarang banget disinggung. Ini sering dibahas dan makosidnya itu ya ilmu kalam yang biasa kita pelajari. Yang salah satunya itu adalah kitab Khoridah ini sendiri. Gitu. Karena nanti sebagaimana yang saya sampaikan barusan, yaitu tentang thoriqoh yang menyajikan ilmu kalam di dalam makosidnya saja. Tetapi masing-masing thoriqoh ini punya mazaya tersendiri, punya kelebihan sendiri, karena mereka itu punya goal yang besar tersendiri. Gitu. Oke. Terus selanjutnya ada yang dinamakan dengan umur ammah. Umur ammah itu apa? Umur ammah itu kalau didefinisikan itu adalah pembahasan atau sesuatu yang tidak terkhususkan kepada salah satu kisem daripada maujud. Simpan aja dulu tarifnya. La yaktasu ma la yaktasu bi qismin min aqsamin mawjudat bi qismin min aqsamil mawjudat. Sesuatu yang koridor pembahasannya itu tidak dibatasi sama salah satu kisem dari aksamnya mawjud. Apa itu al-mawjud? Mawjud itu adalah turunan daripada al-ma'lum. Ma'lum itu udah sesuatu yang paling umum. Gitu. Karena ma'lum itu imam mawjud, imam ma'dum. Kebayang ya? Ma'lum yang ma'dum. Seperti apa misalnya? Seperti keturunan kita semua. Itu kan kita ma'lum itu dalam zihin kita. Seandainya saya nanti punya pasangan, nanti akan ada anak saya punya anak dan seterusnya. Tetapi ma'dum. Masih berada di dalam cakrawala doang. Nah, maka itu dikatakan sebagai ma'lum yang ma'dum. Ma'lum yang maujud kita semua di sini. Jelas ya? Kita semua di sini, ini semua spidol ini itu adalah ma'lum yang maujud. Jelas? Oke. Maka ma'lum ini adalah perkara yang paling umum. Sehingga dikatakan ma'lum itu koridornya imma maujud, imma ma'dum. Ini penting banget nih pembahasan-pembahasan ini. Kenapa? Karena muaranya nanti. Nah, biasa kita kan di awal-awal kalau nggak diberitahukan kenapanya kan kita masih bertanya-tanya saat di perjalanan. Ini ngapain sih kita bersusah payah kayak ini, gitu kan? Nah, karena muaranya nanti kita akan menatijahkan bahwasanya Allah itu tidak seperti ini, tidak seperti ini, tidak seperti ini dan seterusnya. Sehingga konsep ketuhanan mutakallimin atau ketuhanan kita orang-orang Islam itu adalah ketuhanan yang paling terima sama akal. Sehingga misalnya dikatakan, oh Tuhannya itu bertempat, Tuhannya itu ada di atas, Tuhannya itu ada di sini. Itu akal nggak bisa terima. Karena kalau misalnya dia bertempat, maka dia butuh tempat. Kalau dia butuh tempat, ya butuh itu nggak bisa disandarkan ke Tuhan. Karena Tuhan itu punya kuasa yang mutlak. Dan seterusnya. Sehingga, oh kalau masih bertempat, maka bukan Tuhan. Itu adalah natijah ujungnya. Oke, maka disimpan ini. Al-mawjud sama al-ma'lum. Nah, mawjud itu nanti ada dua koridor. Ya gitu. Yang pertama al-mawjud itu ada yang la atau ghairu qabil.
Mana penghapusnya? Oh, di dalam. Al-mawjud itu ada yang ghairu qabilil adam. Ada yang qabil. Ini berarti kalau al-mawjud dia udah wujud ya. Gitu. Nah, itu ada dua koridor. Imma ghairu qabilil adam atau ghairu qabilin lil adam. Itu aja pilihannya. Atau qabilun lil adam. Atau dia itu qabil lil adam. Nah, yang kalau misalnya dia mawjud dan ghairu qabilin lil adam, maka kita katakan dia sebagai mawjud yang wajibul wujud. Makanya dalam keimanan, kita nggak diawali dengan mengatakan bahwasanya Tuhan itu Allah. Itu adalah thoriqoh sampai, atau itu adalah manhaj, metode sampai ke titik saat kita menyimpulkan Tuhan itu Allah, itu sudah berdasarkan atau sudah melalui perjalanan yang panjang. Itulah yang dinamakan dengan nazar. Keimanan-keimanan seperti itulah yang tidak dikhilafi lagi sama para ulama. Gitu. Kenapa? Karena keimanan dia itu memang berdasarkan perjalanan panjang. Gitu. Oke. Nah, kalau misalnya ghairu qabilin lil adam itu dinamakan dengan al-wajib. Jelas? Terus yang qabilul lil adam itu ada dua. Gitu aja. Itu ada dua. Langsung disingkat aja. Karena nanti ada yang qoma binafsi. Ada yang qoma bil ghair. Yang qoma binafsi itu namanya adalah jauhar. Sedangkan yang bil ghair itu adalah arad. Kenapa saya pahamkan ini? Karena agar memahamkan ini tadi. Umur ammah. Apa itu umur ammah? Nah, kembali lagi ke sini. Ma la yahtassu bi ismin min aqsamil maujud. Muara daripada maujud menghasilkan berapa ism? Menghasilkan muaranya 3. Jelas ya? Maka maujud itu ada yang ghairu qabilil adam dan itu wajib. Ada yang qabilil adam qoma bi nafsihi dan itu jauhar. Ada yang qabilil adam qoma bil ghair dan itu arad. Jelas ya? Nah, pembahasan umur ammah itu adalah koridor pembahasan yang tidak terkhususkan kepada salah satu ism saja. Maka cakupannya itu imma aktsar min qismin, imma kullul aksam. Cakupan di dalam umur ammah. Maka di dalam umur ammah itu nanti ada pembahasan tentang al-ma'lum. Terus ada pembahasan tentang al-ilah wal ma'lul. Ada pembahasan tentang al-wahdah wal kathrah. Berarti maksudnya apa? Al-wahdah wal kathrah itu bisa masuk ke dalam wajib, bisa masuk ke dalam ini yang qoma binafsi, bisa masuk ke dalam yang qoma bil ghair. Nah, kalau misalnya cakupan pembahasannya itu la yahtassu bi ismin min aqsamil mawjudat, maka dinamakan dengan umur ammah. Jelas ya? Kenapa kita membahas itu? Agar kita nanti nuansa perjalanan i'tiqad kita atau nuansa perjalanan dalil kita sampai titik mengatakan Tuhan itu adalah Allah, itu panjang. Seperti itu. Setelah mengetahui bagaimana konsep tentang ilah ma'lul, bagaimana konsep tentang asar sama mu'athir, bagaimana konsep tentang wahdah wal kasroh, dan seterusnya. Al-hadis wal qidam, al-wajib, terus juga ada al-mustahil, seperti itu. Itu semua bagaimana konsepnya. Oke, jelas? Nah, ini perjalanannya. Oke, kalau misal koridornya yang mencakup wajib sama jauhar, maka itu umur ammah. Kalau koridor pembahasannya yang mencakup tentang jauhar dan arad, dua-duanya, maka itu adalah umur ammah. Tapi kalau koridor pembahasannya adalah jauhar saja, maka itu masuk yang ketiga. Jelas ya? Kalau misalnya pembahasannya arad saja, maka masuk yang ketiga. Jelas? Makanya perjalanan selanjutnya, ini perjalanan kedua. Perjalanan selanjutnya di dalam wasail ilmu kalam itu adalah pembahasan al-maqulat. Yang di sini diwakili sama al-jauhar wal. Nah, ini tadi yang qabilun lil adam
Ini bahasa lainnya adalah al-mungkin. Mungkin ada dua. Kebayang ya? Maujud. Ada yang ghairu qabilin lil adam dan itu dikatakan sebagai wajib. Ada yang qabilun lil adam dan itu dikatakan sebagai mungkin. Nah, yang mungkin ini ada yang qoma binafsihi, ada yang qoma bil ghair. Kalau misalnya pembahasannya hanya mungkin saja dengan salah satu isimnya, maka masuk ke dalam pembahasan makulat. Makanya kata-kata makulat itu nggak ada di dalam koridor ilmu kalam. Yang ada hanyalah kata-kata babul jauhar atau mabahasul jauhar atau mabahasul arad. Seperti itu aja. Gitu. Yang ada hanya gitu. Kalau misalnya kata-kata makulat itu, kenapa ada kata-kata makulat? Karena jauhar dan arad itu memiliki titik temu. Yang titik temu itu dikatakan sebagai qadrul mustarak. Ada titik temunya. Gitu. Apa titik temunya? Yaitu sama-sama jauhar dan arad sama-sama apa? Sama-sama mungkin. Sehingga akhirnya, oh dia ini sama-sama mungkin. Sehingga dijadikan satu ilmu tersendiri. Yaitu yang pembahasan tentang al-mungkinat, al-mawjudat. Gitu, al-mungkinat, al-mawjudat. Ini jelas ya? Nah, ini nanti menghasilkan 4 pembahasan sejatinya. Yang pertama, mabahatul nazar, diwakili dengan mantik. Yang kedua, mabahatul umur al-ammah, yaitu umur ammah. Yang ketiga, mabahatul jauhar. Yang keempat, mabahatul arad. Jelas ya? Nah, keempat pembahasan itu masuk ke dalam koridor wasailnya ilmu kalam. Kenapa? Agar nanti perjalanan ke depannya memudahkan segala yang ditetapkan di sini. Jelas ya? Segala yang ditetapkan di sini itu lebih dimudahkan saat kita udah memahami wasailnya semua ini. Nah, tadi kita ngelihat tadi umur ammah berarti la yaktasu bi qismin min aqsamil mawjud. Gitu. Berarti imma pembahasan 2 koridor, imma pembahasan 3 koridor. Karena aksam mawjud ada 3. Gitu. Berarti imma mencakup 2, imma mencakup 3. Karena kalau hanya mencakup salah satunya saja, maka masuk ke dalam ini, mabahasul jauhar. Salah satu aksamnya maujud. Mabahatul arad, salah satu aksamnya maujud. Sisa apa? Sisa wajib. Jelas ya? Berarti wajib itu juga salah satu aksamnya maujud. Nah, di saat wajib maka masuk ke dalam koridor maqasidnya, yaitu pembahasan al-ilahiyat. Ilahiyat ini koridor pembahasan al-wajib. Sampai titik ini kita belum mengatakan bahwasanya yang wajib itu Allah. Jelas nggak maksudnya? Gitu. Tetapi perjalanan sampai muar nanti baru kita katakan ini semua selaras dengan i'tiqad di dalam agama saya. Berarti kan di awal banget kita masih 0-0 nih bahasanya. Jelas nggak? Gitu, di awal banget kita nggak membangun perjalanan i'tiqad kita dengan kita udah mengatakan bahwasanya Tuhan itu Allah ya. Ya udah ayo perjalanan i'tiqad, enggak. Tetapi dari awal kita masih mengatakan bahwasanya enggak tahu Tuhan ada atau enggak. Enggak tahu Tuhan itu berapa. Enggak tahu Tuhan itu punya sifat apa, enggak tahu, tapi jalani dulu di awal. Ternyata sampai sini baru sampai di sini nanti di dalam umur ammah ada pembahasan tentang ilah ma'lul. Yang dimana semuanya itu membutuhkan ilah dan ilahnya itu hanya kepada berbuara kepada satu. Sehingga kalau misalnya nggak ada seperti itu, maka nggak mungkin berjalan seperti ini alam semesta ini. Gitu. Baru ditunjuk satu yang menjadi ilah utama. Seperti itu. Atau bahasa lainnya itu adalah mu'athir yang utama. Gitu. Nah itu nanti koridor-koridor pembahasan di sini. Di dalam koridor. Yaitu koridor pembahasan di dalam maqasidnya. Ilahiyat. Waktu pembahasan tentang asar, kullu asarin yahdi ilal mu'athir. Seperti itu. Itu sebenarnya koridor ini masian. Gitu. Tapi itu adalah samroh atau buah daripada pembahasan ini. Yang dimana di sini kita udah menetapkan bahwasanya semua asar butuh mu'athir dan mu'athir itulah yang dinamakan dengan ilah. Jelas? Oke. Maka masuk di sini al-ilahiyat. Nah, ilahiyat inilah masuk ke dalam maqasidnya ilmu kalam. Ini udah mewakili 4 bab ya. Bab pertama mabahatul nazar yaitu di mantik, terus bab kedua mabahatul umur ammah, bab ketiga mabahatul jauhar, mabahatul arad. Mabahatul arad bab ke-4. Ini udah kelima. Al-ilahiyat itu masuk ke dalam bab kelima, yaitu atau perjalanan selanjutnya. Nah, yang terakhir pembahasan tentang as-sam'iyat. Terakhir pembahasan tentang sam'iyat. Nanti bertanya-tanya nubuat di mana? Ya kan?
Untuk kelihatan nubuat di mana? Maka nubuat itu masuk ke dalam koridor sam'iyat. Kenapa? Karena sam'iyat yang dimaksud di sini itu ada dua koridor. Imma sam'iyat yang dimaksud di situ adalah ma yatawaqqafu ala sam'i. Nih, ma yatawaqqafu ala sam'i atau ma yatawaqqafu alaihi as-sam'u. Coba diresapi dulu dua lafaz ini. Ma yatawaqqafu ala sam'i sama ma yatawaqqafu alaihi as-sam'u. Atau ini diawalkan juga nggak apa-apa. Kita anggap aja ini dia yang awal. Ini yang awal, baru ini yang selanjutnya. Berarti ma yatawaqqafu alaihi sam'u sama ma yatawaqqafu ala sam'i. Sam'i ini kan secara letera kan artinya pendengaran, sama. Berarti sesuatu yang membutuhkan sam'un. Berarti siapa sam'un? Yang memberi khobar. Sehingga akal secerdas apapun nggak akan bisa mengetahui bahwasanya ternyata di alam kubur ada pertanyaan. Maka secerdas apapun orang, akal secerdas apapun nggak akan mengetahui bahwasanya ternyata setelah mati kita dibangkitkan. Paham nggak maksudnya? Sehingga untuk mengetahui ternyata setelah mati kita dibangkitkan, ternyata di alam kubur ada pertanyaan, ternyata nanti ada hari kiamat misalnya. Kalau mungkin hari kiamat masih bisa lah ditelaah dengan ini ya, ditelaah dengan ilmiah bahwasanya alam ini akan hancur seperti itu. Atau ternyata nanti ada pada mahsyar, itu nggak bisa diindra dengan akal. Ternyata nanti ada surga neraka muaranya, itu nggak bisa diindra sama akal. Sehingga saat untuk mengetahui pengetahuan itu, pengetahuan itu yatawaqqafu ala sam'i. Butuh sama. Butuh sama itu maksudnya apa? Butuh dengar. Dengar apa? Dengar khobar. Jelas ya? Dengar khobar. Dari siapa? Dari Nabi. Nah, Nabi ini siapa? Kan gitu kan? Kita tanyakan kan? Nabi itu siapa? Nabi itu adalah sesuatu yang yatawaqqafu alaihi sam'u. Yang dimana sam'u itu tadi butuh dia. Sehingga akhirnya khobar-khobar itu tadi, itu butuh Nabi. Dalam artian butuh Nabi itu apa? Nabi penyampai khobar. Tentang kerelevanan bahwasanya nanti ada surga, ada neraka, itu butuh Nabi. Jelas ya? Gitu. Untuk mengetahui itu butuh Nabi. Seperti itu. Oke, terus selanjutnya adalah ma yatawaqqafu alaihi as-sam'u. Dan yang dibutuhkan sama khobar-khobar itu, maka di sini dinamakan dengan koridor nubuwat. Maka sam'iyat itu nanti mencakup dua koridor, yaitu imma ma yatawaqqafu ala sam'i, yaitu adalah sam'iyat yang biasa kita dengar. Jelas nggak? Sam'iyat yang ada di sini nanti. Sam'iyat yang ada di dalam koridor itu adalah ma yatawaqqafu ala sam'i. Karena dia adalah perkara-perkara yang membutuhkan sama. Jelas ya? Gitu. Ini biasa sam'iyat kamal ada gitu. Kamal nih as-sam'iyat kamal ada. Baru di sini ma yatawaqqafu ala alaihi as-sam'u, yang dimana sam'iyat itu butuh dia. Berarti maksudnya apa sam'iyat itu butuh dia ya? Sam'iyat itu agar diketahui butuh dia menyampaikan itu. Kebayang nggak maksudnya? Maka ini yang dimaksudkan ke dalam koridor an-nubuwwah. Nah, ini dua adalah koridor di dalam maqasidnya ilmu alam. Nah, sebagian thariqah itu memangkas wasailnya. Yang mengawali, salah satu ulama yang mengawali thariqah ini itu adalah Imam Sanusi. Jadi Imam Sanusi itu punya kitab perjalanan ilmu kalam, yaitu dinamakan dengan Sanusiyat, gitu. Yang diawali dengan muqaddimah, terus ada muktasornya dulu tuh. Terus muqaddimah, sugro, terus wusta, terus kubro. Seperti itu. Nah, itu mangkas ini semua. Tapi gimana pun itu, pembahasan dia walaupun menyajikan maqasid saja, pasti ada di beberapa koridor pembahasan untuk mentahkiknya kita membutuhkan ini. Gitu. Gimana pun itu. Nah, termasuk salah satu atba'nya Imam Sanusi di dalam manhaj ilmu kalam itu adalah Imam Dardir.
Begitu juga Imam Ibrahim Al-Laqani di dalam Jauharut Tauhidnya. Apa maksudnya? Yang dimana beliau-beliau ini atau para ulama ini menyuguhkan ilmu kalam dengan langsung menyajikan maqasidnya. Kan kita nggak melihat di dalam Qoridah ada pembahasan mantik, ada pembahasan urama, ada pembahasan jawhar arat, nggak ada. Tapi langsung masuk ke dalam ilahiyat yang diawali dengan aksam hukum akli dulu. Jelas ya? Gitu. Tapi apakah itu memotong ilmu ataukah itu justru mencederai ilmu seperti itu? Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwasanya masing-masing thariqah ini punya goal besarnya tersendiri. Jelas nggak nih? Punya goal besarnya tersendiri. Gitu. Apa? Karena kita sekarang sedang mempelajari kitab Qoridah yang dimana masuk kepada thariqahnya Imam Sanusi, yaitu atba'nya Imam Sanusi yang dimana langsung menyajikan maqasid. Apa salah satu goal besar kenapa kok ilmu kalam yang dimana untuk membangun ini semua ilahiyat dan samiyat itu harusnya punya fondasi ini, kenapa kok malah fondasinya dipotong? Salah satu goal besarnya itu untuk menyelamatkan semua umat mukmin ya, bukan muslim. Mukmin itu berarti yang beriman. Semua umat mukmin itu memiliki keimanan yang tidak taklid. Sehingga akhirnya minimal mereka mengatakan Tuhan itu ada dalil. Walaupun dalilnya dilantunkan. Nggak ada permasalahan dengan dalil yang dilantunkan. Maksudnya adalah dia ngikuti dalilnya si fulan, misalnya seperti itu. Itu nggak ada permasalahan di situ. Ala kulli hal, dia tidak mengikuti bahwasanya Tuhan itu ada karena si fulan, enggak. Tetapi dia ngikuti dalilnya si fulan. Nah gitu. Makanya akhirnya di sini langsung aja disuguhkan. Oh, Tuhan itu harus satu karena gini, Tuhan itu harus bersifat ini seperti ini karena dan begitu seterusnya. Nah, itu salah satu goalnya untuk menyelamatkan semua umat mukmin yang beriman terselamatkan daripada iman yang taklid. Yang dimana iman yang taklid ini itu masih diperselisihkan keabsahannya sama para ulama. Sebagian ulama yang keras mengatakan iman muqallid itu kafir, nggak sah. Kalau iman nggak sah maka kafir, kan ngeri banget. Sehingga akhirnya kita natijah dari kaul ini mengkafirkan sebagian besar umat muslim. Itu ngeri banget. Sehingga akhirnya muncul mujadid-mujadid dalam ilmu kalam yang menyajikan ya udah minimal umat muslim itu belajar ini aja. Seperti itu. Sehingga saat dia mengatakan Tuhan itu satu, Tuhan itu wajib ini, wajib ini, wajib ini, itu udah berdasarkan dalil semua. Gitu. Gak perlu capek-capek kita suguhkan mereka mantik dulu, umur ramah dulu, paham jawab dulu, paham arah dulu. Enggak, langsung kasih natijahnya saja atau langsung kasih intisarinya saja. Minimal menyelamatkan mereka dari belenggu taklid. Jelas? Gitu. Nah itu makanya kayak mempelajari Qoridah atau Sanusiyat atau itu minimal, itu udah kadar minimal banget iman. Tapi kalau misalnya mau sampai ke titik lanjutan lagi ya kita paham ini. Dalam artian apa? Kita paham landasan dalil kita sendiri. Gitu. Ketika dimunculkan statement A, dalilnya ini, kita paham landasannya semua. Nah, untuk paham semua landasan itu kita harus paham wasailnya. Jelas ya? Jelas. Oke, silakan direnungkan dulu. Nggak ada tepungnya kan? Nggak ada tepung. Ini cuma peta doang kok, peta. Maka saya wasiatkan kepada kalian nanti setelah dari rumah syariah jangan selesai di situ. Jangan berhenti di situ gitu. Termasuk perjalanan ilmu kalam kalian. Maka tambal itu. Mantiknya dikuatkan. Terus tambal dengan ilmu umur ammah, tambal dengan ilmu makulat, seperti itu, tambal itu semua. Sehingga akhirnya saat kita kembali lagi ke dalam ilmu kalam yang maqasidnya, kita ngeh dengan semua muskilah-muskilah. Itu terkadang yang membuat kenapa di dalam ilmu kalam itu terasa berat banget. Gitu, terasa berat banget. Dikarenakan ya itu tadi, dikarenakan kita tidak paham atau kita tidak menambal baik-baik fondasi yang ada. Maka jangan heran.
Nah ini nanti koridor ini atau torikoh ini yang menyajikan semuanya itu biasa disebut dengan torikotul ajam. Maka di sini juga ada nanti torikoh. Torikoh itu imma torikotul ajam, imma torikotul arab. Nah torikoh Imam Sanusi itu biasa dikenal dengan torikotul arab. Baru selanjutnya ada torikotul ajam. Karena di dalam ilmu kalam itu memang seharusnya seperti itu. Makanya tadi saya katakan segimanapun torikotul arab tetap pada pembahasannya membutuhkan tentang ramah, membutuhkan tentang pembahasan jauhar. Nanti bisa kalian lihat sendiri di dalam syarah Khoridah. Walaupun sekedar syarah gitu, syarah Khoridah gitu. Itu nanti banyak koridor-koridor pembahasannya waktu dikatakan wallahu munazzahun minal hululi was-safah seperti itu. Kita nggak mengetahui hulul itu apa. Hulul itu keterikatan dengan sesuatu. Nah, kalau keterikatan dengan sesuatu, maka di sini kita harus pahami ada sesuatu yang dinamakan dengan al-halun pakai tasydid, bukan hal ya, bukan hal yang jamaknya ahwal, tetapi halun pakai tasydid. Ada yang dinamakan dengan al-hal, ada yang dinamakan dengan al-mahal. Seperti itu. Itu nanti ada dua koridor. Ya. Itu kisahnya maujudat. Oke, terus maujudannya itu sendiri, ya, al-wujud. Itu karena membahas tentang salah satu kismunya maujud. Makanya ini saya kasih paham ya. Makanya perjalanan setelah umur ammah itu kan membahas satu persatu kismunya maujud. Gitu kan? Salah satu kismunya maujud yang qabil lil adam, terus qoma binafsihi dibahas di dalam pembahasan jauhar. Kismunya maujud yang qabil lil adam, qoma bil ghair dibahas di pembahasan arad. Seperti itu. Nah, terus kismunya maujud yang ghairu qabil lil adam, maka di dalam ilahiyat. Karena kan kita rentetan satu persatu tuh sampai titik kita mengatakan oh ini yang wujud dan ini wajib. Sehingga akhirnya kalau ini tidak wajib maka bisa yakbal adam. Kalau dia yakbal adam maka nggak layak dikatakan sebagai Tuhan. Bagaimana dikatakan sebagai Tuhan? Yang dimana dia punya kuasa penuh tetapi dia nggak berkuasa untuk menetapkan diri dia selalu ada. Kan seperti itu ujung-ujungnya nanti orang-orang. Nah ini biasa penjelasan seperti ini dikatakan sebagai penjelasan thoriqatul ajam. Di saat penjelasan thoriqatul ajam kita baru ngerasa perjalanan di dalam i'tiqad kita. Karena selama ini kalau misalnya kita belajar langsung Khoridah, langsung Jawharul Tauhid misalnya, atau langsung Sanusiyah, kita ngerasa bahwasanya dari awal saya udah dibimbing Tuhan itu Allah. Paham nggak maksudnya? Kalau seperti ini gimana kita mau menatijahkan bahwasanya saat saya mengatakan Tuhan itu Allah, itu i'tiqad saya. Wong dari awal saja saya dibimbing Tuhan itu Allah. Jelas ya? Tapi thoriqatul ajam lah. Kita diajari cara berpikir dulu. Lepaskan semua keimanan seperti itu kalau untuk melewati ini. Kenapa seperti itu? Gini nanti. Kenapa seperti itu? Karena musuh-musuh kita dalam koridor keimanan itu adalah orang-orang yang tak beriman. Sehingga akhirnya nggak bisa kita saat menjadal mereka kita mengatakan Tuhan itu Allah ya. Dalilnya ini nggak bisa. Karena mereka nggak mau percaya Tuhan itu Allah. Sehingga akhirnya kita kumpulkan dalil dari ini dulu. Kamu percaya bahwasannya tadi itu pohon posisinya di sini lalu bergerak gini? Iya, berarti kalau di situ terjadi tagoyur gitu. Kalau gitu maka semua alam di sini juga terjadi tagoyur. Kamu 20 tahun yang lalu masih segini, nggak segini ya? Seginilah gitu kalau dia lahir. Terus sekarang kamu gede, berarti kamu itu tagoyur kan? Seperti itu. Nah kalau misalnya tagoyur maka itu semua hudud. Kenapa hudud? Karena wujud gede kamu dulu nggak ada, sekarang ada. Paham nggak maksudnya? Itu berarti koridor-koridor itu. Nah, ini nanti untuk merealisasikan tarif ilmu kalam itu sendiri. Kita belum masuk di dalam tarifnya. Tarif ilmu kalam itu sendiri. Gimana Suci? Dari nol. Berarti saat kita menjadal orang itu kita bisa memposisikan 00 ini i'tiqad kita tuh. Langsung sini, Thoriqah Arab. Tapi jangan pahami bahwasanya Imam Sanusi itu keilmuannya seperti ini, enggak ya? Itu karena Imam Sanusi itu intinya semua ulama pasti memiliki keilmuan gini.
ulama ilmu kalam. Gitu. Hanya saja itu tadi, kenapa beliau itu memiliki fikroh itu untuk menyelamatkan muqallidin. Setidaknya muqallid itu harus tahu dalil gitu aja. Karena kalau misalnya muqallid tahu dalil di saat setelah selesai wasailnya, itu nggak ada satupun muqallid yang akan melewati itu nanti. Atau setidaknya hanya segelintirnya doang. Tapi misi besar kita adalah menyelamatkan i'tiqad kaum muslimin sedunia. Itu mereka punya itu besar banget. Nah makanya nanti kalian saat pulang ngajar orang-orang di kampung jangan ngajar ini. Tahu nggak bu, bahwa ini adalah arot gitu. Apa ini? Kapan saya bertuhannya kalau kayak gitu? Ujung-ujungnya nanti udahlah saya lock out aja lah kan. Login dipersulit gitu kan. Enggak, itu semua ada koridornya. Di saat kita bantai orientalis, bantai liberal baru, karena mereka bukan orang-orang login. Itu baru kita habisi mereka dengan konsep-konsep itu sendiri, konsep-konsep mereka sendiri. Oke, tolong dihapus semua. Semua. Serius ya? Terusin. Oh, dikit lagi. Ini sengaja saya pahamkan kalian seperti ini itu untuk menambah cakrawala kita, gitu, agar bahwasanya ilmu kalam tuh nggak sesempit itu, walaupun mungkin agak-agak over gitu ya. Kalian tahu kita mawakif? Tahu ya, kawan-kawan Usuluddin nggak boleh nggak tahu itu. Mawakif itu kalau di Usuluddin dipakai menjadi muqarrar tingkat 3 jurusan akidah filsafat. Kalau dulu apa akidah filsafat Tiara? Oh. Jawir apa jawir? Oh. Oke. Kalau dulu saya nggak tahu sejak tahun berapa, tetapi dulu Usuluddin semua jurusan itu tingkat 3 tauhidnya pakai mawakif. Saya nggak tahu sejak tahun berapa itu diubah. Baru tingkat 4-nya pakai maqasid gitu. Nah, mawakif dan maqasid itu adalah kitab muntahinya ilmu kalam. Oke, itu dulu, save dulu tuh. Tadi kita ingat ya, bahwasanya di dalam ilmu kalam ada wasail, ada maqasid gitu. Nah, salah satu kitab muntahinya adalah kitab mawakif dan maqasid gitu. Nah, mawakif itu kitabnya Imam Aduddin Al-Iji namanya, atau Imam Adud biasa kita kenal. Terus maqasid itu kitabnya Imam Taftazani. Taftazani itu yang pemilik kitab Tahdhib. Itu dipakai di Muqarrar Usuluddin tingkat 1-2 semua jurusan. Karena tingkat 1-2 belum milih jurusan kan? Oke. Nah, terus tadi yang saya jelaskan kitab-kitab tadi itu, kitab-kitab maksudnya tadi kayak Mabahathun Nazar, itu mabahas pertama kan? Terus Mabahasul Umur Ammah, Mabahasul Jauhar, Mabahasul Arad, Mabahasul Ilahiyat, sama Mabahasul Sam'iyat gitu. Yang Sam'iyatnya itu masuk 2 koridor gitu kan? Ada 6 total kan? Nah, itu 6 mewakili 6 maqsid di dalam kitab maqasid, atau 6 mauqif di dalam kitab mawaqif. Mawaqif ini kan jamak dari mauqif, pemberhentian. Maka dia tambah itu ada namanya mau'if atau mau'af, orang-orang baca itu kan. Gitu, mauqaf atau mauqif, pemberhentian. Nah, itu mewakili 6 mauqif. Maka di dalam kitab mawaqif itu ada 6 mauqif. Mauqif pertama Mabahathun Nazar, mauqif kedua Mabahasul Umur Ammah, mauqif ketiga sampai mauqif ke-6 Mabahasul Sam'iyat. Jelas kan nih? Nah, 4 di antaranya itu masuk koridor wasail, 2 di antaranya masuk koridor maqasid. Gitu kan? Itu 4 di antaranya ini tadi masih ada sisa-sisanya.
4 diantara masuk ke dalam koridor sahil, 2 diantaranya masuk ke dalam koridor qasid. Gitu. Nah, torikohnya Sanusia atau yang diikuti sama Imam Dardir dan sama imam yang lainnya, intinya yang langsung menyuguhkan maqasid, berarti kan memotong 4 diantaranya. Jelas ya? Nanti kita ngelihat gitu misalnya di dalam kitab maqasid. Ini biasanya selalu sampaikan sebagaimana dulu guru saya selalu menyampaikan ini. Yaitu apa? Kita pahami misal kitab maqasid mawaqif itu kan ada 6 mawaqif, ada 4 jilid misalnya. Dia itu ada 4 jilid, tetapkan jilid. Nah, gitu. Ada 4 jilid. Misalnya kitab mawaqif itu ada 4 jilid beserta syarahnya ya. Syarahnya itu syarah Imam Jurjani. Ada 4 jilid. Nah, kita pahami bahwasannya 3 jilid setengahnya, 3 jilid setengah nih, banyak banget kan? 3 jilid setengahnya sampai titik ini, itu pembahasan wasailnya. Paham? Berarti itu adalah yang dipotong sama Imam Dardir juga. Gitu. Pahami perjalanan luar biasa, perjalanan ilmu kalam. Baru setengah jilid terakhirnya itu 2 pembahasan, 2 mauqifnya, yaitu mauqif fil ilahiyat sama mauqif fis sam'iyat. Dan itulah yang disuguhkan kepada para muqallidin, sehingga akhirnya minimal iman mereka selamat daripada taklid. Gitu. Apakah kita selaku orang yang mempelajari ini hukumnya fardhu ain cukup sampai di sini? Lah. Nanti ya cukup tadi. Enggak lah. Kenapa? Karena saat mempelajari ini bagi kita itu udah fardhu ain. Mempelajari ininya saja itu fardhu ain kepada semua orang yang beriman. Makanya minimal orang-orang itu harus disuguhkan kayak Aqidatul Awam, kayak Faridah Bahiyah, kayak Duror gitu, atau kayak Jawahirut Tauhid seperti itu, atau Sanusiyah, minimal disuguhkan itu. Tapi untuk para tolib yang memang takhususnya kepada itu, apalagi seperti Tiara misalnya gitu kan, yang takhususnya akidah falsafah, akidah gitu, itu mempelajari 3,5 jenis yang dibuang gitu saja. Aja mempelajari. PR kita banyak. Makanya biasa saya itu paling pusing misalnya, karena kan makulah dan umur ramah itu kan nggak diajarkan ya di kuliah ya. Gitu. Tetapi kawan-kawan usuluddin yang akidahnya itu pakainya maqasid atau pakainya mawaqif. Gitu. Itu saya pusing misalnya ngisi bimbel mereka itu 3 dan 4 yang tauhid itu, nih gimana saya pahamkan ini gitu. Padahal ini bulat-bulat pembahasan umur ramah. Ini bulat-bulat pembahasan makulat seperti itu. Nah, berarti itu PR bagi kita semua. Nggak terkhusus orang-orang usuluddin aja ya. Apalagi orang syariah. Yang dia itu belajar usul fikih. Yang dimana ilmu kalam itu hanya sandaran doang. Gitu. Berarti ilmu kalamnya harus lebih kuat. Gitu. Apalagi itu. Ya. Siapa yang mau jadi usuliyin di sini? Ya Rob. Oke. Tadi kenapa saya mengatakan tentang segimanapun Thariqatul Arab, tetap muaranya itu kembali kepada Thariqatul Ajam. Gitu, yaitu apa? Membina atau membangun pondasi i'tiqad itu tetap dengan seperti itu caranya. Kenapa? Karena itu nanti muaranya kembali kepada ta'rifnya ilmu kalam. Seperti itu, ta'rifnya ilmu kalam. Apa itu ta'rifnya ilmu kalam? Kita lihat. Baru kita masuk kepada maudhu atau masalah rohnya. Apa itu tarifnya ilmu kalam? Yaitu ilmu yuqtadaru. Ini yang paling masyhur banget nih tarif ini. Yaitu tarifnya Imam Aduddin Al-Iji di dalam mawaqifnya beliau. Ilmu yuqtadaru ma'ahu ala isbatil al-aqad ad-dini Nih, ilmu
ilmun yuqtadaru ma'hu, yuqtadaru itu berarti yang memberi kudroh ya, memberikan kudroh. Ilmun yuqtadaru ma'hu ala itsbatil aqaid ad-diniyah bi iradi. Bi iradil hujjat, bi iradil hujjat wa daf'i syubah. Bi iradil hujjat, hujjat itu jamak daripada hujjah. Wa daf'i syubah, syubah jamak daripada syubhat. Nah, kita nggak ngebahas ini secara panjang karena pembahasan tarifnya panjang, tapi setidaknya kita lihat aja ini tadi tentang kalam saya yang barusan saat saya menyampaikan bahwasanya segimanapun Thariqatul Arab tetap muaranya kepada Thariqatul Ajam. Kenapa? Karena Thariqatul Ajam itu kan memang membangun i'tiqad 00. Maksudnya membangun i'tiqad dari nol. Sehingga di saat orang bisa membangun i'tiqad dari nol lalu melakukan perjalanan sampai titik dia mengatakan Tuhan itu Allah, Tuhan itu satu, Tuhan itu nggak boleh gini, nggak boleh gitu dan seterusnya. Seperti Tuhan itu memiliki kewajiban A, B dan C dan seterusnya. Maka itu sampai merealisasikan, nah ini dampaknya, merealisasikan ta'rif ilmu kalam apa di posisi ini, yaitu ilmu yang memberi kudroh mau punya kembali pada yang ilmu. Akhirnya kenapa menggunakan ma'a? Karena kita adalah i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, sehingga akhirnya nggak ada sabab-musabab di situ. Semuanya itu dikembalikan kepada Allah, gitu. Kita nggak mengatakan bahwasanya oh yang memberi kudroh itu ilmunya, enggak. Yang memberi kudroh itu Allah. Jelas ya? Tetapi Allah memberi kudroh itu bersamaan dengan ilm ini. Gitu. Tetap ya yang qadirnya itu adalah Allah yang memberi kudroh kepada kita, bukan ilmnya. Karena kalau bisa kita pasang yuqtadaru bihi ba'nya sababiyah itu bahaya. Itu dan nanti udah masuk ke dalam koridor Mu'tazilah yang mengatakan bahwasanya ibad itu punya af'al. Gitu. Kenapa kok kamu bisa menjawab? Karena tadi saya belajar Ustaz Mu'tazilah itu, Pak. Paham ya? Kalau dia mengatakan itu hakiki ya. Gitu. Kenapa kamu bisa jawab? Karena Allah yang mengilhami. Itu baru Ahlussunnah banget ini. Gitu. Kenapa kamu nggak bisa jawab? Karena Allah nggak menghendaki. Itu ngeles itu lah itu. Itu sebenarnya kita harus letakkan di kabelnya masing-masing. Seperti itu. Yang penting paham. Makanya saat kita mempelajari, saat kalian mempelajari Korida, Tuhfatul Ikhwan kan ada dikatakan seperti itu. Lihat dulu nih kata-katanya. Mau kita hukumi dia majas atau hakikat. Dia itu seorang yang ahlu sunnah atau bukan. Karena kalau misalnya dia bukan ahlu sunnah, maka saat dia mengatakan kenyang setelah makan, yaitu hakikat. Paham nggak maksudnya? Gitu. Jelas nggak? Tapi kalau misalnya dia adalah ahli sunnah yang meyakini bahwasanya af'al ibad itu nggak ada, semua itu dikembalikan kepada af'alullah, maka di saat dia mengatakan kenyang setelah makan itu majas. Jelas ya? Gitu. Kenapa? Karena penyebab kenyang bukan makan. Penyebab kenyang karena Allah meletakkan af'al kenyang di situ. Sehingga sangat memungkinkan orang udah makan 20 porsi nggak kenyang. Gitu. Mungkin nggak orang makan 20 porsi nggak kenyang? Mungkin gitu. Kalau misalnya satu porsinya 1 butir nasi, kan mungkin aja. Oke. Nah, nanti merealisasikan di sini bi iradil hujjat wa daf'i syubah, ini poinnya. Karena di dalam i'tiqad enggak sebatas iradil hujjat doang. Enggak sebatas orang punya hujjah doang di saat dia mengatakan kenapa kamu berislam atau kenapa Tuhan harus seperti ini. Enggak sebatas berhujjah doang. Tetapi juga ilmu ini menghasilkan qudrah untuk apa? Untuk daf'i syubah 'alal aqaid diniyah. Gitu. Menghasilkan qudrah, kemampuan untuk mengurat syubhat. Nah, bagaimana kita bisa mengurat syubhat kalau dari awal modal i'tiqad kita adalah Allah itu Tuhan. Gimana kita mengurat syubhat orang yang mengatakan Tuhan bukan Allah? Sedangkan modal awal kita udah Allah itu Tuhan beserta dalil-dalilnya. Itu nggak akan bisa dijadikan modal untuk mengerot syubhat yang mengatakan Allah bukan Tuhan. Untuk mengerot syubhat yang mengatakan Allah bukan Tuhan, maka i'tiqad kita harus diawali dulu dengan Tuhan itu bukan Allah. Lalu dimunculkan ini sehingga mengerucutkan natijah bahwasanya oh itu Allah itu. Jelas nggak maksudnya? Oke, itu koridornya. Maka ini dua koridor besar. Iradil hujjat wa daf'i syubhat.
Nah, sedangkan Thariqatul Arab itu hanya berhenti di sini saja. Yang dimana goal besarnya untuk menyelamatkan aqaidnya para muqallidin. Seperti itu. Tetapi untuk tahap lanjutannya nggak berhenti di iradil hujjah doang, melainkan siap untuk dafa' syubah dengan segala konsep yang ada. Oke, ini adalah haknya. Kita selebihnya ala itbad. Makanya saat irad sama dafi syubah, baknya ini ta'aluk kepada itbadnya ini. Karena dengan apa kita mengikbat, dengan apa kita mengikbat ini kita, dengan apa kita mengikbat i'tiqad kita, yaitu dengan hujah, dengan bisa memaparkan hujah, dan dengan bisa mengurat syubhat di saat i'tiqad kita itu digoyang. Bayangkan misalnya dari awal i'tiqad kita memang udah didete bahwa Tuhan itu Allah, datang seorang orientalis dengan mengatakan, bisa jadi nggak Allah ya, ada kemungkinan gini, apa nggak langsung hancur fondasi ini? Tapi kalau dari awal perjalanan i'tiqad kita dari nol sampai titik menentukan bahwasanya Allah itu adalah Tuhan, maka nggak goyang lagi. Makanya biasa para peneliti yang setelah menelaah lebih jauh alam semesta ini lalu menyimpulkan bahwasanya konsep ketuhannya umat Islam ini yang paling tamam ini gitu. Lalu dia akhirnya masuk Islam, itu udah kuat banget itu. Kenapa? Karena perjalanan dia sampai Islam itu dari nol. Dari nol dari itu. Makanya para pencari Tuhan lah PPT ya jadinya. Ya sudah 17 season. Para pencari Tuhan yang dari nol itu lebih kuat ininya, lebih kuat keimanannya daripada kita-kita yang memang berawal memang udah bernatijahkan oleh itu Tuhan. Oke, selanjutnya ini mulai mengerucut kita ya, dari awal tadi ya. Dari awal mengerucut sampai kita udah masuk ke dalam pembahasan ilmu kalamnya, i'tiqadnya. Oke, selanjutnya adalah tentang maudhu' ilmil kalam. Maudhu' ilmil kalam. Itu nanti para ulama khilaf. Termasuk di sini nanti para ulama juga khilaf. Maudhu' ilmu kalam. Maudhu' ilmu kalam itu apa? Masih ingat baik-baik ya konsep maudhu' ya, maudhu' ilmu ya. Gitu. Yang maksudnya nggak perlu saya ulang lagi gitu. 2 pertemuan lagi tadi ya dia. Oke, maudhu' ilmu kalam. Berarti pahami aja konsep maudhu' ilmu itu seperti apa. Langsung diplekkan di sini maudhu' ilmu kalam. Maudhu' ilmu kalam itu ada di beberapa koridor, ada di beberapa akwal. Nanti koridornya itu makin dari mengerucut sampai ke umum banget. Maudhu' ilmu kalam itu nanti kaulnya para ulama itu ada di beberapa koridor. Yang pertama adalah yang paling mengerucut banget. Ada ulama yang mengatakan maudhu' ilmu kalam itu adalah zatullah. Mengerucut banget. Maudhu' ilmu kalam. Nah, kalau udah mengerucut ini udah bisa kita telaah bahwasanya ini adalah Thariqatul Ajam, Thariqatul Arab. Karena dari awal udah mengisbat bahwasanya Allah itu Tuhan. Dari nol, dari awal gitu. Oke. Zatullah. Terus tetap ada min haitsunya. Min haitsus sifat wal af'al. Oke. Kalau yang kedua mengatakan maudhu' ilmu kalam itu adalah al-ilah. Al-ilah. Berarti nggak mengatakan zatullah, tetapi al-ilah, Tuhan itu sendiri. Terlepas Tuhan yang mana, intinya adalah al-ilah. Baru akhirnya disinilah mengerucut kepada bahwasanya ilah itu adalah Allah. Oke, al-ilah. Berarti lebih umum dia ya. Pertama ini kan ngerucut banget, zatullah. Terus umum lagi, yaitu al-ilah. Terus pergi ke umum lagi, yaitu mengatakan maudhu' ilmu kalam itu adalah al-mumkinat. Nah ini lebihnya lagi, dan ini adalah kalamnya Imam Sanusi. Dan mengatakan maudhu' ilmu kalam itu adalah al-mumkinat.
Ini biasa bagi yang dengan Thariqatul Ajam merasa heran di sini. Gitu. Kenapa? Karena Imam Sanusi adalah yang memiliki thariqah memotong wasailnya. Padahal mungkinat itu masuk ke dalam koridor wasailnya. Paham nggak maksudnya? Tapi justru Imam Sanusi itu mengatakan bahwasanya maudhu ilmu kalam itu mungkinat. Tetap ada haisiyahnya. Dari haisiyah bahwasanya mungkinat itu mengithbat yang wajibat. Sehingga saat kita udah menelaah semua mungkinat, kita mengatakan bahwasanya al-ilah itu enggak ini semua. Saat kita ngelihat bahwasanya oh ini bisa tadi di sini terus di sini. Oh kita tadi sekarang di hari ini kemarin yang lalu di hari kemarin seperti itu. Kita tadi di tempat ini terus ini. Oh berarti ilah ini enggak seperti ini. Gitu. Ilah itu tidak berwaktu, tidak berarah. Kalau misalnya saya mau ngelihat kalian, maka saya harus mengarah ke sini. Kalau saya ke sana nggak bisa ngelihat. Nah itu berarti berarah. Kita semua ini punya jihad seperti itu. Berarti ilah itu nggak seperti itu. Makanya akhirnya beliau menetapkan mungkinat. Dari sisi mengithbat bahwasanya al-ilah itu adalah dari sisi mengithbat bahwasanya yang bukan mungkin itu adalah al-ilah. Ada kaulan yang lebih mengumumkan lagi, yaitu dengan mengatakan apa itu maudhu ilmu kalam, yaitu al-mawjudat. Intinya tetap haisiyahnya sama ya. Haisiyah mengithbat bahwasanya yang wajib wujud itu apa? Mawjudat. Nah, terakhir adalah yang paling umum. Apa yang terumum dari segala yang umum, yaitu al-ma'lumat. Ini adalah kaulnya Imam Said Sarif Al-Jurjani atau kaulnya Imam Ad-Duddin Al-Iji di dalam mawaqifnya dengan mengatakan bahwasanya maudhu ilmu kalam itu adalah al-ma'lumat. Kenapa? Karena dengan kita membahas ilmu kalam, kita akan menelaah semua yang maklum. Setelah itu baru melanjutkan perjalanan sampai mengitsbat bahwasanya yang wajib itu satu. Makanya ada pembahasan tentang wahdah wal kathrah. Gitu. Kenapa ada pembahasan tentang wahdah wal kathrah? Karena untuk mengisbat bahwasanya wajib itu wahdah. Selain daripada yang wajib itu memiliki sifat kathrah dan seterusnya. Koridor ini biasa kita berada di antara tiga ini. Nah, yang mengatakan al-mawjudat itu adalah Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali, Imam Ghazali di dalam ilmu kalamnya beliau mengatakan maudhu ilmu kalam itu adalah al-mawjudat. Kenapa bisa seperti itu? Kita mengetahui bahwa Imam Ghazali itu juga termasuk ulama yang mendalami falsafah. Gitu. Di dalam falsafah itu ada yang dinamakan dengan falsafah ilahiyah. Gitu. Jadi falsafah itu nanti terbagi menjadi dua, ada yang namanya amaliyah, ada yang namanya ilmiah. Seperti itu, amaliyah itu ada 3, terus ilmiah ada dan seterusnya. Intinya di dalam ilmiah itu ada yang dinamakan dengan falsafah ilahiyah. Nah, maudhu ilmu falsafah ilahiyah itu adalah maujudat. Karena seperti itu, maka Imam Ghazali menyelaraskan dengan maudhu ilmu kalam di dalam etikot kita itu juga maujudat. Karena memiliki keserupaan nanti. Makanya musuh besar di dalam itikad itu adalah falasifah kita ya, orang-orang muslim. Kenapa? Karena falasifah juga memiliki konsep ketuhanan yang sangat, kalau bahasanya itu adalah yang sangat mirip dengan konsep ketuhanannya orang Islam. Adapun misalnya konsep ketuhanan yang mengatakan Tuhan itu punya bapak, punya anak, itu dari awal udah nggak kita katakan sebagai sebagai musuh besar kita. Kenapa? Karena akal normal aja nggak akan menerima itu. Akal normal ya, bahasa seperti itu. Atau misalnya dikatakan Tuhan itu nanti dia itu bisa duduk, Tuhan itu bisa turun ke langit, Tuhan itu bisa naik, Tuhan itu bisa menghadap sini, Tuhan itu punya tangan, punya wajah dan seterusnya. Akal yang normal aja nggak akan menerima itu. Bagaimana bisa Tuhan seperti ini? Maka Tuhan nanti jism. Kalau Tuhan itu jism, maka Tuhan itu murokab. Kalau Tuhan itu murokab, maka Tuhan itu yahtaj ilal ajza. Kalau yahtaj, udah ada ihtiyajnya, maka udah nggak Tuhan lagi. Bagaimana bisa Tuhan yang memiliki kudroh tanpa batas, terus kita isbatkan sifat ihtiyaj ke dia? Enggak. Jelas? Makanya seperti kita kalau memahami ini, makanya muara dari ilmu semua itu kan tasawuf. Nah, tasawuf itu di saat udah matang semua ilmu itu, kita akan memahami bahwasanya segala ibadah kita itu bukan karena Tuhan butuh sama kita, melainkan justru karena kita yang sedang butuh sama Tuhan. Gitu. Untuk menunjukkan kehambaannya kita. Seperti itu. Segala-segalanya.
Maka bagaimana luar biasanya Tuhan di saat kita diberi kesempatan, diberi modal lagi. Diberi modal apa? Diberi modal hidup, dapat melihat, dapat mendengar, dapat berdiri, seperti itu. Kita diwajibkan sesuatu plus diberi modal. Biasa kan kalau diberikan sesuatu modal nyari sendiri. Ini enggak. Kita diwajibkan sesuatu plus dikasih modal. Itu luar biasanya itu. Itu muara-muara dari ilmu tasawuf itu saat kita udah paham etika dengan baik itu akan mendalaminya dengan pandangan yang berbeda. Oke, jadi tertata ya ilmu kalam ngapain ya? Berarti nanti di dalam ilmu kalam itu terkhusus kitab Qoridah ya, pembahasannya koridornya itu ilahiyat, terus nubuat, terus samiyat, udah selesai. Berarti kita harus pahami koridor nubuat itu apa? Nubuat itu adalah salah satu dampak daripada af'al atau sifat jaiznya Allah, yaitu Allah itu dapat beraf'al apapun itu. Salah satu sifat Allah itu kan Allah memiliki af'al. Seperti itu. Nah, salah satu af'alnya Allah itu adalah irsalur rusul. Sehingga akhirnya irsalur rusul bagi kita ahlu sunnah itu adalah jaiznya Allah. Karena nanti ada sebagian mazhab yang mengatakan bahwasanya irsalur rusul itu wajib. Gitu, sebagian mazhab mengatakan. Ada sebagian mazhab lagi yang mengatakan irsalur rusul itu adalah mumtani'. Gitu, mustahil. Nah, kita di tengahnya ahlu sunnah mengatakan irsalur rusul itu adalah jaiz. Setelah Rasul ada, ternyata Rasul membawa berita-berita yang itu hanya diketahui kalau Rasul nyampaikan. Kalau Rasul nggak menyampaikan, maka kita nggak akan pernah tahu itu. Nah, sehingga berita-berita itu dinamakan dengan sama'iyat. Karena untuk mengetahui berita itu, kita butuh sama kepada khobarnya Rasul. Makanya 3 koridor itu. Ya. Wasail ya. Oh, karena nanti haisiatnya ini. Mungkinat min haitsunya itu. Haisiatnya dalam mengisbat bahwasanya ilah itu tidak mungkin. Tidak mungkin itu maksudnya apa? Bukan mungkinat gitu ya. Tidak mungkin keniscayaan dong gitu. Ilah itu adalah bukan afrodnya mungkinat. Karena ilah itu maksudnya ke dalam wajibat. Itu kita akan paham konsep itu kalau kita paham sesuatu kaidah yang dikatakan bidid di tu'raful asya. Pernah dengar itu? Hah? Bidid tu'raful asya. Kamu kalau mau mengetahui air itu apa, ketahui dulu yang bukan air itu apa. Sehingga di saat kita udah mengetahui semua yang bukan air, kita mengetahui, oh berarti air itu yang bukan tadi itu semua. Nah, sehingga akhirnya yang dibahas itu bukan si airnya, malah yang bukan airnya. Untuk kita benar-benar mengetahui air itu apa. Nah, begitu juga al-ilahiyat. Ilahiyat itu Allah itu masuk ke dalam wajibat. Justru kalau untuk mengisbat yang wajib, kita isbat dulu yang mungkin itu apa. Sehingga saat kita udah menelaah, menelusuri semua yang mungkinat, kita akan mengetahui bahwasanya wajibat tidak seperti itu. Itulah penelusuran di dalam wasailnya. Saat kita menelusuri umur ammah, makulat, itu kita menelusuri mungkinat dulu. Sehingga saat di dalam ilahiyat kita dengan mantap mengatakan bahwasanya Tuhan itu tidak bertempat. Kenapa? Karena tempat itu salah satu aratnya makhluk. Yang dimana makhluk itu adalah mungkin. Tuhan itu tidak bersuara. Suara ini maksudnya suara yang ada kalian dengerin ya. Gitu. Tuhan itu tidak berbentuk. Tuhan itu tidak berwaktu. Tuhan itu dan seterusnya. Tuhan itu tidak memiliki jism. Jism itu maksudnya tidak memiliki wajah, tidak memiliki tangan, tidak memiliki kaki, tidak seperti itu semua. Karena semua itu adalah min awaridil mumkinat. Gitu. Min awaridnya mumkinat, arodiyatnya mumkinat itu semua. Sehingga nggak layak Tuhan itu diisbatkan dengan halal itu semua. Oke, itu sekilas perjalanan ilmu kalam aja. Ya. Ada yang manggil tadi ya? Enggak ya? Oke, kita sedikit masuk ke dalam kitab. Masuk kitab ya, matan aja. Bismillah. Qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fid dharain. Amin. Amin.
Kita sedikit melihat muqaddimah dari Imam Dardir di dalam qaidah beliau. Baru setelah itu kita ngelihat sedikit tentang aqsamul hukum akli dan membahas kenapa kok diawali itu, gitu. Kenapa kok diawali itu? Untuk memahami kalam beliau di akhir itu nanti, di akhir bait 10 itu, waktu beliau mengatakan fafham munih talad datal afham. Untuk benar-benar memahami itu. Kenapa dimodali dengan aqsam hukum akli? Nah, tadi sebelum saya modali aqsam hukum akli, saya udah modali kalian tentang ada maujud itu ada yang wajib, ada yang mungkin. Saat kita udah mengetahui ada yang wajib, ada yang mungkin, kan tinggal satu lagi itu, yaitu mustahil. Kamu saya itu koridornya di mana? Ah, itu nanti di sini kita lihat. Dibekali dengan halal itu semua. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, kalau bismillah itu diawali, kalau tasnif itu atau taklif itu diawali dengan bismillah. Karena bismillah itu masuk kepada perkara yang dzibalim, memiliki keutamaan, memiliki kemuliaan. Maka diawali dengan bismillah atau diawali dengan basmalah. Langsung masuk ke dalam bait pertama. Di sini langsung beliau menyifati diri sebagai Raji Rahmatul Qadir. Ini bisa dibaca Raji Rahmatul Qadiri, bisa Rahmatil Qadiri. Kalau rahmata itu menjadi maf'ul daripada roja. Berarti berkata seorang yang mengharap rahmat yang maha qadir. Kan gitu. Atau juga bisa dibaca Raji Rahmatil Qadiri. Berarti menjadi mudhaf ilaihnya. Itu hal yang biasa lah. Berarti Raji Rahmatil Qadiri ini min babi idhafatil fa'il ila maf'ulihi. Karena roji itu adalah fa'ilnya atau fi'ilnya, bahasa seperti itu. Rahmah itu adalah maf'ulnya. Kalau misalnya dia dijadikan sebagai mudhaf ilaih. Yaqulu roji rahmatil qadir, maka bisa dibaca dua. Bisa rahmatil qadir, bisa rahmatil qadir. Nah, beliau nanti memaparkan rahmatil qadir. Rahmatnya yang maha qadir, yang memiliki kudrah yang tidak ada batasnya. Itu biasa disifati dengan al-qadir. Dan qadir itu merupakan wazan mubalaghah daripada al-qadir. Siapa itu? Nah, itu Ahmad, nama beliau. Atau biasa kunyahnya itu dengan nama Abil Barokat atau Abul Barokat. Ahmad bin Muhammad bin Ahmad namanya. Ahmad bin Muhammad bin Ahmad. Kunyahnya adalah Abil Barokat. Salah satu lakopnya itu adalah Ad-Dardiri. Sebenarnya Dardir itu kenapa ini? Kenapa? Sebenarnya Dardir itu turunan daripada kakeknya beliau. Itu Ad-Dardir. Sehingga akhirnya keturunan-keturunan daripada kakeknya beliau ini itu memiliki lakop Dardir semua. Dinisbahkan kepada kakeknya. Ay Ahmadul Masyhuru bid-Dardir. Aynya itu adalah tafsiriyah. Mentafsirkan apa? Mentafsirkan siapa sih yang roja ini tadi? Karena kan di awal dikatakan yaqulu roji rahmatil qadiri. Seorang yang mengharap rahmat yang maha qadir itu berkata, siapa ini? Siapa? Akhirnya ditafsirkan. Ternyata yang berharap rahmat yang maha qadir itu adalah Ahmad. Ahmad bin Muhammad bin Ahmad. Yang biasa dinamai atau lakopnya itu adalah Ad-Dardir. Oke. Beliau mengatakan apa? Alhamdulillah ya. Intinya setelah itu, alhamdulillah sampai setelah bait itu semua fi mahalin nasbi. Kenapa? Maqulul qaul. Berarti kalau total ada berapa bait ini? 73 ya? 73 kan? 71 atau 73? Ayo lihat sampai bawah. 71. Berarti 70 baitnya itu fi mahalin nasbin semua itu. Sebagaimana yang ada di dalam kitab Alfiyah kan seperti itu juga. Karena diawali dengan qala. Qala Muhammadun huwa ibnu Malik. Nah, setelah kata-kata itu semua sampai 1004 atau 1003 bait itu fi mahali nasbin semua itu.
Karena itu adalah maqulul qaul. Karena itu berada di dalam perkataannya beliau gitu. Menjadi ya bahasanya itu adalah maqulul qaul. Bentuk lain daripada maf'ulnya qala. Oke. Apa beliau katakan? Alhamdulillahil aliyyil wahidi al-alimil fardil ghaniyil majid. Ini kalau dibahas satu persatu sifatnya panjang, maka kita bahas singkat saja. Inti daripada bait ini salah satu tujuannya itu adalah beliau itu memberikan bara'atul istihlal. Bara'atul istihlal itu apa? Kode. Gitu. Spoiler atau kode lah bahasa gitu ya. Spoiler, beliau bahas tentang apa nih gitu. Saya punya kitab, terus bait pertamanya diberikan spoiler. Di kata-kata apanya? Di kata-kata apa? Yang mana? Al-Wahid. Memberikan spoiler bahwa ilmu yang akan kita bahas itu adalah ilmu yang mengwahidkan Allah atau ilmu tauhid. Alhamdulillahil aliyyil wahid. Bahkan diulang wahidnya itu dengan kata-kata al-fardi. Karena waktu dikatakan al-fardi itu maksudnya adalah al-wahid juga. Gitu, yang tunggal, maha esa. Nah, itu betul-betul menandakan bahwa ini adalah spoiler tentang kitab ini ke depannya ngapain? Kitab ini ke depannya bahas apa? Oke, alhamdulillahil aliyyil wahidi. Hamdalah ini juga salah satu untuk merealisasikan atau iktidaan bi sunnati Rasulillah, yaitu saat mengatakan hamdalah. Sebagaimana kemarin juga pernah kita bahas, sebagian riwayat yang di dalam hadis qulu amrin dzibalin itu adalah kata-katanya hamdalah, bukan basmalah. Qulu amrin dzibalin la yubda'u bil hamdalah. Ada riwayat yang mengatakan seperti itu. Sehingga akhirnya para ulama itu menjami dua itu. Yaitu setelah basmalah, hamdalah. Gitu. Alhamdulillahil aliyyil wahid. Yang maha tinggi, yang maha esa, al-wahid. Al-alim, al-fardi, ghaniyil majid. Yang maha mengetahui, al-fardi. Al-fardi itu juga yang maha tunggal. Sama seperti al-wahid. Al-ghani. Ghani itu adalah yang maha kaya. Yang maha tidak membutuhkan apapun. Bahasa seperti itu. Al-ghani. Al-Majid. Majid itu adalah kata-kata lain daripada syarif atau al-azim atau al-karim yang paling banyak pemberiannya. Itu juga nanti dikatakan sebagai al-Majid. Terus tak lupa juga dengan sholawat untuk menambahkan keberkahan ini. Wa afdhalus sholati wa taslim. Senantiasa diberikan salawat dan salam kepada siapa? Kepada alan Nabi al-Mustafa al-Karim. Nabi al-Mustafa yang terpilih al-Karim. Yang memiliki kemuliaan yang sangat tinggi. Begitu juga kepada wa alihi. Nanti sedikit kita ngelihat alun di sini. Alun itu berasal daripada ahlun. Terus haknya diganti hamzah. Hamzahnya diganti alif. Sehingga menjadi alun. Bacanya panjang. Alun. Alun di sini kalau misalnya fi maqamid doa, maka masuk kepada semua pengikutnya Nabi. Sehingga saat kita mengatakan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad, itu kita sedang mendoakan diri sendiri juga. Kenapa? Karena fi maqamid doa, maka alu sayyidina Muhammad itu masuk kepada semua pengikutnya Muhammad. Berarti enggak hanya ahlunnya saja, enggak hanya ahlul baitnya saja gitu maksudnya, enggak hanya keturunannya saja. Tetapi para sahabat juga masuk, hatta kita itu juga masuk. Oke, itu adalah fi maqamid doa. Ada sebagian kaul yang mengatakan hanya atqiyahnya saja, yaitu orang-orang yang bertakwanya saja, enggak semuanya, enggak semua pengikut. Itu nanti bisa kita lihat di syarah. Baru selanjutnya wasahbihil athar. Begitu juga salawat dan salam dipersembahkan kepada para sahabatnya al-athar, yang tahir, yang suci. Nah, dari sekian sahabat yang suci ini atau yang mulia ini kita katakan, itu ada satu yang paling mulia, yaitu yang menemani Nabi di dalam filghar, yaitu rafiqnya Nabi. Yang sampai, wah itu kalau kita ngelihat kisah di dalam, kalian kan tingkat 1 apa bacaan wajibnya? Fikih surah kan? Ada ngebaca scan ini enggak? Ada kan? Gitu. Sin, scan. Bahasa mana scan itu? Sin. Itu sin ini benar-benar
Sebuah keromantisan yang tiada tara itu antara dua insan. Gitu, tiada tara tiara dong, tiada tara. Sebuah keromantisan. Langsung senyum-senyum gini pun ada. Itu kita kalau itu kita ngelihat gimana romantisnya para sahabat dengan Nabi, itu benar-benar itu cinta hakiki ya, kalau kita bilang ya, cinta hakiki benar-benar luar biasa gitu. Saat beliau dipatuk sama hewan berbisa, karena kan khilaf riwayat tuh, hewan berbisa. Ada yang mengatakan ini ada telepon nih, namanya bocil pula tuh. HP siapa yang ada tuh? Atau biarin aja. Oh, ada ini dari tadi loh. Ini sejak kapan? Oh. Kalau matiin doang kan saya juga bisa. Ngapain manggil? Ini sejak kapan di sini? Loh, kok nggak ada yang bilang? Saya nggak ngeh dari tadi. Ya Allah, lebih estetik pakai ini kayaknya ya. Gara-gara bocil tersadarkan ada ini. Oke, itu tadi. Makanya sampai Imam Dardiri itu mengkhususkan beliau, mengkhususkan siapa? Abu Bakar. Seperti itu, mengkhususkan Sayyidina Abu Bakar di dalam sholawatnya. Wa ahli washabil atas la siyama rafiquhu fil ghar. Wabil khusus sampai saking luar biasanya Abu Bakar itu, Nabi Muhammad aja mengatakan bahwasanya seandainya semua iman seorang muslim itu seluruh dunia dari awal sampai sekarang dikumpulkan, itu nggak menyamai imannya Abu Bakar. Itu benar-benar bahasanya itu iman yang udah mentok banget itu. Nah, kalau sebagian kisah yang dikatakan Sayyidina Umar itu selalu pingin mengalahi Sayyidina Abu Bakar, tapi nggak pernah bisa. Apalagi urusan keimanan. Pernah Sayyidina Umar itu menafkahi, menyedekahkan sebagian hartanya, ternyata saat takdimkan ke Abu Bakar menafkahi semua hartanya. Itu Islam lebih ngeri lagi rupanya. Wah, ini udah nggak kaleng-kaleng. Udah kelasnya udah kelas beda itu. Nah, tapi sedekat itu kita memahami. Kalian tahu ya umurnya Abu Bakar ya? Umurnya Abu Bakar itu kan lebih tua dari Nabi Muhammad. Lebih tua berapa tahun? Sebagian riwayat mengatakan 2, ada yang mengatakan 3. Gitu. Tapi ala-ala segitu. Gitu, bedanya itu. Tapi kebijaksanaan beliau itu luar biasa. Luar biasa, memiliki kewibawaan yang sangat besar. Seperti kewibawaan yang sangat tinggi. Sehingga saat kita mendengar kisah atau membaca di dalam sirah, saat detik-detik wafatnya Nabi, di saat Nabi wafat, itu kan para sahabat itu lepas kendali semua. Lepas kendali karena nggak bisa mengontrol kesedihannya. Yang paling lepas kendali itu adalah Sayyidina Umar. Gitu. Yang paling menenangkan itu adalah Sayyidina Abu Bakar. Itu yang paling, itu adalah bagian yang paling nggak terbayangkan. Gitu. Oke, kita lanjut. Sampai saking mulianya beliau, Imam Dardir itu mengkhususkan beliau di sini, di dalam bait ini, sehingga dalam bait ini terdapat suatu ta'zim yang begitu besar kepada sahabat yang ini nih, sahabat satunya itu Sayyidina Abu Bakar. Ta'zim yang sangat besar sekali. La siyama rafiquhu fil ghar. Nah, baru masuk ke dalam pembahasannya, wa hadhi aqidatun sanniyah samaituha. Saniyah itu juga bahasa lainnya itu adalah nur atau sangat terang, sangat jelas seperti itu. Ini adalah akidah yang sangat terang benderang. Waktu dikatakan akidah yang sangat terang benderang itu, nanti kan kita menanyakan terang benderang apanya, yaitu terang benderang kebenarannya. Sehingga saat kita mengatakan, kita memahami bahwasanya kebenaran itu absolut. Sering diberikan logika dasar gitu. Saat kita mengatakan, kita mengiyakan nggak bahwasanya 2 tambah 2 itu 4? Ada nggak orang yang menyangkal itu? Misalnya yang menyampaikan itu adalah musuh yang paling kalian benci sekalipun, kalian menerima itu enggak?
Menerima. Kenapa? Karena kebenaran itu absolut. Kebenaran itu akan selalu mengerucut. Gitu. Sehingga akhirnya itulah kebenaran yang disampaikan sama akidah kita. Sebegitu terangnya gitu, sebegitu jelasnya gitu. Sehingga bagi orang yang udah memahami kebenaran daripada akidah kita, dia akan memahami bahwasanya ini adalah kebenaran yang begitu terang benderang. Tetapi untuk memahami terang benderangnya itu membutuhkan nazar yang begitu panjang. Bahkan kita melihat seperti perjalanannya para ilmuwan gitu. Setelah dia menelaah alam semesta, luar angkasa, menelaah hatta hal-hal kecil sekalipun, baru dia bisa melihat begitu terang kebenaran yang disampaikan sama Islam. Seperti itu. Begitu juga hal-hal ilmiah yang belakangan ini muncul. Seperti misalnya bagaimana kok bisa Nabi membicarakan ada 2 air laut yang bertemu. Padahal Nabi bukan pengeliling dunia. Seperti itu adalah kebenaran yang begitu terang benderang bagi orang yang memahami. Jelas ya? Nah, begitu juga bagi orang yang memahami akan akidah kita ini. Kita akan memahami bahwasanya ini adalah akidatun sanniyah. Ini adalah akidah yang begitu terang benderang. Apanya yang terang benderang? Kebenaran yang disampaikan sama akidah ini. Gitu. Nah, itulah yang dimaksudkan atau sebagian tafsir yang paling masyhur di dalam ayat la ikraha fiddin. Enggak ada paksaan dalam agama. Kenapa? Enggak ada paksaan dalam agama itu kalau misalnya ditafsirkan, oh kita enggak boleh maksa orang sholat, oh kita enggak boleh maksa orang zakat, oh itu tafsir yang tak kemana-mana itu. Betul, itu tafsir ngeles saja itu. Nanti misalnya, kok kamu enggak sholat? La ikraha fiddin gitu ya. Bisa seperti itu pula. Kamu udah puasa belum? Oh, saya nggak puasa. Kenapa? La ikraha fiddin. Itu kan tafsir yang ngawur banget itu. Kenapa? Karena tafsir ini nggak selaras dengan ayat selanjutnya. Waktu dikatakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Kenapa? Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Karena kebenaran itu begitu jelas gitu. Sebagaimana nggak pernah ada paksaan untuk membuat orang mengiyakan 2 tambah 2 itu 4. Kita kira-kira butuh ngancam orang nggak untuk mengiyakan, kamu mengiyakan 2 tambah 2 4 nggak? Kalau nggak aku bunuh nih. Butuh gitu nggak? Enggak. Seperti itulah di saat kita mengiyakan kebenaran di dalam agama kita ini. Gitu. Nggak ada. Sehingga akhirnya nggak perlu dipaksa. Orang yang udah sampai titik tertentu, dia akan mengiyakan bahwasanya 2 tambah 2 itu 4. Mungkin orang yang nggak mengiyakan 2 tambah 2 itu 4 ya orang yang buta angka. Buta huruf, buta itu. Sehingga akhirnya ini sangat tidak jelas bagi mereka. Tapi bagi yang jelas nggak butuh paksaan lagi. Kita semua di sini udah di titik untuk mengiyakan 2 tambah 2 itu 4. Itu nggak butuh paksaan lagi kan? Nah, maka seperti itulah seharusnya kita sampai titik mengiyakan agama kita. Gitu, nggak butuh paksaan lagi. Itulah representasi daripada ayat la ikraha fiddin fattabayyana rusydu minal ghayy. Karena kebenaran itu udah begitu jelas sehingga akhirnya tidak ada paksaan lagi dalam beragama. Seperti itu. Oke, itulah maksud daripada wahadi aqidatun sanniyah. Beliau menamakan apa? Samaitu al-kharidatul bahiyah. Yang dimana kitab ini latifatun saghiratun fil hajm. Latifah itu berarti jelas juga, latif, lembut. Sehingga waktu ketika dikatakan latifah itu adalah didul kasafah. Kasafah itu kasar. Sehingga kalau misalnya dia itu lembut dan sogir fil hajm itu maksud bentuknya kecil gitu ya. Ya cuma 71 bait kan dikit banget. Tetapi lakinnaha hadzal kharida bahiyah kabiratun fil ilmi. Bisa kita bayangkan syarahnya seperti kitab yang ada di tangan kalian semua. Hasyiahnya segitu banyak. Gitu. Baik hasyiah langsung ke dalam matanya atau hasyiah kepada syarahnya segitu banyak. Itu menunjukkan bahwasanya walaupun kitab ini kecil tapi kecil-kecil cabai rawit nih seperti Waraqat kemarin tuh. Qalilah tetapi luar biasa syarah dan hasyiahnya. Lakinnaha kabiratun fil hajm. Lakinnaha kabiratun fil ilm. Sehingga beliau dengan pede mengatakan kata-kata setelahnya. Ini tetap memiliki peran besar di dalam ilmu. Sehingga beliau pede mengatakan takfika ilman inturid antaktafi. Kalau kamu mau mencukup di sini itu udah cukup sampai sini gitu. Li'annaha kenapa? Karena di dalam kitab ini, karena di dalam khoridah ini tafi bizubdatil fanni. Bahasa seperti itu. Ba-nya itu kan ta'aluk pada tafi. Sudah mencakup zubdatul fanni. Zubdah itu adalah intisari, mutiara-mutiara dalam fan ini. Bizubdatil fanni tafi. Sehingga beliau memasangkan doa setelahnya wallaha arju fi qabulil amali. Wa arju an-naf'a minha thumma ghafraz zalal gitu. Itu adalah doa dari beliau dan biasa kita senantiasa bertabaruk daripada doa-doa ulama di dalam kitab-kitabnya.
Karena dengan kita mempelajari kitab beliau itu menunjukkan keberkahan atau mustajab doa ini. Itu mustajab daripada doa ini. Baru kita masuk di 2 bait setelahnya. Aqsamul hukmil aqli. Oke, tolong hapus semuanya. Udah itu tuh. Semangat Cin. Oke. Kita pahami ahkam itu. Apanya? Aqsamu ahkamil aqli. Kalau kita lihat corak syarahnya beliau kan mengatakan hukum itu kan imma syar'i, imma ghairuhu, gitu kan? Itu secara letterlek dari lafaznya beliau, syar'i imma ghairu syar'i. Nah, muskilahnya saat beliau mengatakan hukum syar'i itu adalah kitabullah, itu kan hukum syar'i indal usuliyin, yaitu dalam usul fikih. Oh, kita belum masuk itu ya. Ini berarti untuk mengistidad itu juga. Hukum syar'i itu adalah kitabullah ta'ala al-muta'alliq bil af'al mukallafin ala jihadil iqtida' aw at-takhir aw al-wad'i. Seperti itu kan? Maka itu hukum syar'i. Tetapi waktu dikatakan hukum selain syar'i, ini yang saya paham dulu. Dikatakan hukum yang selain syar'i dan yang dimaksud di situ adalah itsbatu syai'in atau amrin bahasanya, syai'in li syai'in aw nafyu anhu. Nih, kalau misalnya hukum non syar'i, karena tadi hukum syar'i maksudnya adalah kitabullah, dan ini adalah hukum syar'i indal usuli. Indal usuli itu maksudnya ulama usul fikih gitu ya. Indal usuli. Nah, kalau dimaksud ini dan non hukum syar'i adalah non kitab, dan yang dimaksud di situ adalah itbadu syai'in li syai'in aw nafyu anhu. Masih ingat ya kemarin saat saya katakan itlaq hukum ada 3? Ini salah satunya kan? Gitu. Yang itlaq kedua adalah nisbah hukmiyah, itlaq ketiga adalah mahkumiyah. Nah, ini adalah itlaq yang pertama nih, yang masyhur. Kalau ghair syar'i yang dimaksud adalah ini, maka ghair syar'i ini juga ada 3 koridor. Gitu. Yang dimana salah satu koridornya itu syarak. Kenapa? Karena di saat kita mengitsbat syai', berarti kalau kita katakan mengitsbat syai' yang pertama itu misalnya A, li syai' ke B, atau syai' yang pertama itu adalah B, li syai' ke A, seperti itu ya. Itu kan nama itsbatu syai'in li syai'in. Misalnya ada hitam dan ada spidol. Saya mengitsbat hitam ke spidol. Itu berarti itsbatu hitam ke spidol. Kan gitu kan? Itsbatu syai'in li syai'in. Nah, pengisbatan itu berarti kan ada ikatan mautu mahmul. Nah, lagi-lagi itu lagi nih. Ada ikatan mautu mahmul nih. Tapi ini madkholnya nih, madkholnya. Ada ikatan
Siapa yang demonstrasi akidah? Hadiah juga. Hah? Iya, ada. Oke. Berarti kan saat dikatakan syai di syai gitu kan. Berarti kan ada nisbah gitu aja deh. Ada nisbah kan? Ada nisbah. Nah, nisbah ini kan nanti didalili. Dalilnya ini nanti bersumber apa? Berarti maksudnya apa? Di saat kita mengikatkan syai ke syai, itu kita berlandaskan apa? Jelas? Nah, itulah yang dimaksud dengan ibadu syai'in li syai'in. Dan itu yang dimaksud dengan hukum ghairi syar'i. Nah, di saat kita katakan berlandaskan apa, landasannya itu nanti setidaknya ada 3 hal. Misal, di saat kita mengatakan as-sholatu wajibah. Ini kan isbatul wujub kepada sholat. Berarti kan ada ikatan. Nah, ikatan itu landasannya apa? Apakah gara-gara guru kita ngomong gitu? Enggak. Ya, kata ya, ada pula yang ngomongnya. Apakah gara-gara memang biasanya udah seperti itu? Enggak. Apakah gara-gara akal kita berpikir lalu kita menatijakan setelah saya pikir-pikir memang sholat itu wajib? Apakah gitu? Enggak. Paham ya? Tapi ternyata landasan saat kita ngikat syai ini itu adalah syariat. Syariat yang menjadi hakim terjadinya hukum ini. Paham ya? Maka ini adalah bekal nanti di usul fikih. Di saat usul fikih itu kita memahami hakim, terus al-hukmu, terus ada mahkum bihi, ada mahkum alaih. Seperti itu. Ada bahasa-bahasa seperti itu ya? Ada al-hukmu dan seterusnya. Atau ada mahkum fih juga nanti di sana itu ada. Mahkum fih sama mahkum alaih. Mahkum fih itu dinamakan juga sebagai mahkum bihi. Itu. Berarti kita katakan gini, ini berarti ada pengikat nih. Syai kepada syai kan gitu kan? Gitu. Hakimnya apa? Nah, hakimnya itulah yang dikatakan sebagai al-mustanad. Berarti di sini ada hakim. Hakim itu berarti pihak gitu aja deh. Pihak yang menjadi landasan ikatan ini. Jelas ya? Berarti hakim ini dikatakan sebagai mustanad. Gitu. Mustanadnya. Gitu. Mustanad dari ikatan ini. Nah, hakim itu nanti ada 3 koridor. Berarti saat pengikatan 2 hal itu hakimnya ada 3 koridor. Imma syara', imma al-'adah. Berarti misalnya apa? Makan itu mengenyangkan. Itu kan ngikat tuh. Ngikat mengenyangkan kepada makan. Hakimnya apa? Hakimnya kebiasaan. Karena saya udah hidup sekian puluh tahun, sekian puluh tahun kayak tua banget ya. Saya udah hidup sekian tahun gitu. Dan ternyata setiap habis makan saya kenyang. Sehingga akhirnya kita mengatakan atau mengikat makan itu mengenyangkan. Nah, hakimnya bukan akal. Karena akal saya masih bisa membayangkan makan tidak mengenyangkan. Paham ya? Akal juga bisa membayangkan tidak makan tapi mengenyangkan. Jelas ya nih? Gitu. Ternyata hakimnya ini saat kita mengatakan makan itu mengenyangkan, hakimnya itu adalah ada. Karena udah selalu seperti itu. Di saat dihidupkan kipas angin, maka terasa apa misalnya? Sepoi-sepoi gitu kan. Itu kan berarti ada ikatan. Ada ikbaru syai' li syai' kan gitu kan. Itu berarti kita tanyakan apa hakimnya? Karena kamu sedang berhukum di sini. Berhukum itu maksudnya karena kamu sedang mengikbat sesuatu kepada sesuatu. Apa hakimnya? Ternyata hakimnya itu adalah mustanadnya, dan mustanadnya itu adalah ada. Karena bisa jadi kipas sudah sebesar apa gitu misalnya kok masih panas. Bisa jadi gitu. Berarti adanya aja setelah dihidupin kok terasa sepoi-sepoi. Jelas? Nah, itu adalah ada. Baru yang ketiga itu adalah al-aqlu. Di mana di saat mengisbat sesuatu kepada sesuatu atau menafikan sesuatu dari sesuatu yang lain, itu hakimnya adalah akal. Seperti itu, hakimnya adalah akal. Seperti halnya apa? Seperti halnya saat kita katakan 1 tambah 1 itu 2. Itu kan berarti ada isbatu syai' li syai'. Itu 2 itu adalah mahkum bihinya, 1 tambah 1 itu adalah mahkum alaihnya. Saat kita mengatakan 1 tambah 1 itu 2. Apakah karena udah 1000 orang menambahkan 1 tambah 1 itu 2 sehingga natijahnya itu? Enggak. Apakah karena syariat yang mengatakan? Enggak juga. Tapi karena akal kita memang menatijahkan, sehingga itu musnadat kepada akal. Jelas ya?
Nah, kita ngerucut nih kepada. Nah, sekarang pembahasan kita hukum yang dimana isbatu syai' syai' yang berlandaskan akal. Jelas? Oke, maka al hukmul akli. Tadi jelas ya kerucutan hukum akli ya. Maka hukum akli itu berada di 3 koridor. Nah, di saat berada di 3 koridor, itulah makna dari kaulnya Imam Dati saat beliau mengatakan la mahalah. La mahalah itu tidak diperdebatkan lagi, gitu. Tidak diragukan lagi bahwasanya aksam hukum akli itu berada di 3 koridor. Tidak lebih, tidak kurang. Itu berada di 3 koridor. Gitu. Tadi yang penting paham dulu nih, masuknya kemana tuh? Bentar. Yang pertama adalah ma la yutasawwar bil aqli adamu ma la yutasawwaru fil aqli adamu. Terus selanjutnya ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu. Yang ketiga adalah ma yutasawwar fil aqli adamu wa wujuduhu. Oke. Ini udah selesai nih. Ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu, ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu, wa ma yutasawwaru fil aqli adamuhu wa wujuduhu. Kenapa seperti itu? Karena di dalam ilmu kalam itu ada isinya masail, dan masailnya itu ada ikatan nisbahnya, dan ikatan nisbahnya itu masuk di dalam koridor ini nanti. Gitu. Masuk ke dalam koridor ini nanti. Seperti halnya apa? Seperti halnya saat kita katakan al-ilah wahidun. Itu kan ini nih, ikatan nisbah tuh. Berarti saat kita katakan al-ilah wahid, apakah isbat wahid kepada ilah itu dikarenakan syarak, atau dikarenakan adat, atau dikarenakan akal? Nah, di titik ini di dalam ilmu kalam kita harus berada koridor bahwasanya isbat wahid kepada ilah itu dikarenakan akal. Sehingga akhirnya la yutasawwaru adamuhu. Begitu juga isbat semua sifat ilah kepada ilah itu dikatakan akal. Sehingga la yutasawwaru adamuhu. Makanya aksam hukum akal itu dijadikan bekal pertama di dalam akidah. Karena apa? Karena apapun natijah yang kamu munculkan, apapun statement yang kita munculkan di dalam barometer akidah atau di dalam koridor akidah, itu barometernya adalah kamu menempatkan ini sebagai wujub akal atau mustahil akal atau jais akal. Saat kita udah tafrik seperti itu, maka akidah kita selamat. Jelas ya? Oke, maka hukum akli ini di sini nanti berada di 3 koridor. Ma la yutasawwaru fil aqli adamu. Yang dimana akal itu la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Berarti ada isbat atau ada nafi, gitu aja nanti samain. Ada isbat syai' li syai' seperti tadi. Ada isbat syai' li syai' gitu. Dan akal itu la yutasawwaru adamu hadhil isbat. Gitu. Akal itu tidak bisa mentasawurkan kalau ini tidak terisbat. Sebagaimana nanti di saat kita menjalani perjalanan di dalam ilahiyat, saat mengisbat Tuhan itu satu. Kenapa? Karena kalau misalnya Tuhan itu 2, maka akan terjadi gini, akan terjadi ini. Sehingga akal mengatakan akan hancur kalau yang jadi Tuhan. Sehingga akal menolak bahwasanya Tuhan itu tidak diisbat dengan satu. Paham? Terus Tuhan itu harus ada sebelum satu dulu. Tuhan itu harus ada. Kenapa? Karena kalau Tuhan itu nggak ada, maka akal akan mendatangkan tasawur gini. Sehingga akhirnya akal menolak. Kalau akal menolak, maka akhirnya akal la yutasawwaru adami isbatil wujud ilal ilah. Jelas nggak maksudnya? Betul. Itu kan koridor-koridor yang dimana nanti semua itu muaranya kembali kepada hukum akal. Saat kita katakan al-ilah, ini nanti koridor-koridornya. Al-ilah wahid misalnya, atau al-ilah mawjud misalnya, atau al-ilah
Kidamun. Al-ilah baqo gitu. Nah, ini adalah ikatan-ikatan yang di mana al-aqlu la yutasawwaru fi adamuhu. Karena kalau misalnya enggak, maka akal akan ngerasa kok gini, enggak layak ini. Nah, sehingga la yutasawwaru aqlu adamuhu. Jelas ya? Oke, makanya itu kenapa hukum akal itu dijadikan koridor atau barometer atau sebagai patokan tolak ukur untuk melancarkan perjalanan kita ke depan. Sehingga saat kita mengatakan di dalam pembahasan ilahiyat kita mengitsbat semua sifat Allah, itu adalah semuanya wajib. Kenapa wajib? Karena akal la yutasawwaru fihi adamu hadhihi sifat lillah. Jelas? Oke. Nah, kalau misalnya la yatasawwaru fil aqli adamu, maka ini dinamakan sebagai wajib. Wajib. Ini pengisbatannya ya. Pengisbatannya itu nanti dikatakan sebagai wajib. Kalau kebalikannya la yatasawwaru fil aqli wujudu, maka dinamakan sebagai mustahil. Mustahil. Nah, seperti itu. Nanti saat mengisbatkan Allah punya anak misalnya, atau saat mengisbatkan Tuhan itu dua. Nah, saat kita katakan Tuhan itu dua, misalnya ini masuk ke dalam wajib. Gitu. Nih, ini masuk ke dalam wajib. Kenapa? Karena al-aqlu yatasawwar la yatasawwaru fihi adamu. Kebalikannya berarti kalau misalnya isnan. Atau salah, pas kali kayaknya di situ jam 4. Kode alam itu kayaknya. Kode alam itu. Oke, ada misalnya salah sama maka pengisbatan ini al-ilah isnan atau al-ilah salasa, misalnya kayak gitu. Pengisbatan ini itu masuk ke dalam koridor al-aqlu la yutasawwaru fihi wujuduhu. Akal ini tidak bisa membayangkan wujudnya isbat isnan kepada ilah. Kenapa? Karena gini semuanya itu. Jelas? Hingga akhirnya apapun yang kita keluarkan itu adalah masuk ke dalam koridor hukum akal. Akal mengatakan apa? Begitu juga di saat nanti ilah punya af'al. Ilah bisa melakukan A, bisa melakukan B, seperti itu. Maksudnya penetapan ilah untuk melakukan A gitu ya. Misalnya kita ada. Berarti kan kita ada itu salah satu asar daripada af'alnya Tuhan. Nah, apakah wajib atau enggak? Wajib enggak kita ada? Enggak. Kenapa? Karena di dalam akal soha atau yatasawwaru fil akli wujudnya kita nih. Ada kita atau tidak ada kita. Adanya spidol di sini, akal bisa membayangkan ini ada atau enggak ada. Jelas? Tetapi adanya dua kepada Tuhan, itu akal enggak bisa membayangkan ada. Adanya satu kepada Tuhan, itu akal nggak bisa membayangkan nggak ada. Jelas ya? Jika koridornya di dalam hukum akal. Nah, kalau misalnya la yutasawwaru fil aqli wujuduhu mustahil. Kalau ini ma yutasawwaru fil aqli adamu wa wujuduhu, maka dinamakan sebagai al-jaiz. Al-jaiz atau bahasa lainnya adalah al-jawaz. Bahasa lainnya juga adalah al-mumkin. Al-mumkin. Nah, itu saat koridor-koridor itu tuh. Maka mungkin atau jaiz, ini nanti koridornya dua, yaitu imma sesuatu yang maujud atau sesuatu yang ma'dum. Apa maksudnya jaiz ini? Imma sesuatu yang maujud, imma sesuatu yang ma'dum, yaitu sesuatu yang maujud untuk yakbal adam. Kan gitu kan? Berarti kalau misalnya maujud yakbal adam berarti yutasawwaru fil aqli adamu. Jelas? Atau yang ma'dum untuk yakbal wujud. Karena yutasawwaru fil aqli wujuduhu. Jelas? Tapi kalau misalnya dikatakan sebagai syarikul bari, itu masuk ke dalam ma'dum. Tetapi la yutasawwaru fil aqli wujuduhu. Begitu juga wujudnya Tuhan. Itu masuk ke dalam koridor maujud. Tetapi la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Kalau misalnya yang maujud yutasawwaru fil aqli adamuhu dan ma'dum yutasawwaru fil aqli wujuduhu, maka itu pengisbatan akal itu dinamakan sebagai jaiz. Sehingga akhirnya di dalam koridor ini Ahlus Sunnah mengatakan irsalur rusul itu min jaiz.
Karena akal kita saat mengisbatkan Rasul itu ada. Akal ya, saat pakai akal ya. Rasul itu ada, seperti itu. Itu kita mengatakan saat kita memahami oh fi'lul Allah itu ada yang jaiz, bisa melakukan, bisa tidak melakukan. Seperti itu. Nah, Allah bisa memutuskan untuk mengutus Rasul atau tidak mengutus Rasul. Sehingga dalam i'tiqad Ahlussunnah kita mengatakan bahwasanya pengisbatan ada kepada Rasul itu masuk kepada jaizil akli. Paham? Nah, tetapi kalau ta'alluqnya kepada ilmunya Allah, maka itu nanti masuk kepada wajib. Maka kayak kita semua kan jaizat nih. Kita jaizat kepada zatnya kita. Kalau ta'alluq kepada ilmu Allah yang udah mengisbat kita ada, berarti wujudnya kita itu wajib sekarang. Adapun wujud kita itu tidak wajib kemarin, yaitu misalnya atau waktu-waktu sebelumnya jelas. Nah, maka di situ selesai pembahasan aqsam hukum akli itu. Yang dimana itu menjadi barometer. Maka tadi saya paparkan tentang untuk memahami kalam Imam Dardir. Kenapa beliau sampai mengatakan fafham munih talad datal afham. Pahami tentang hukum akal, maka kamu akan mendapatkan kelezatan pemahaman. Kenapa? Karena ini menjadi barometer memahami akidah kedepannya. Karena akidah kedepannya itu selalu kita barometernya akal. Kenapa kok bisa barometernya akal? Untuk menghasilkan ilm yang bersifat tasdik yakini. Gitu. Karena kalau misalnya barometernya bukan akal, hanya sebatas waham, hanya sebatas zon, maka nggak akan menghasilkan tasdik bersifat yakini. Gitu. Oke, kita lihat nasnya. Selanjutnya, aqsamul hukmil aqli la mahala. Maka aqsam hukum akli itu la mahala. La mahala itu berarti tidak perselisihkan lagi. Itu ada 3, tidak lebih dan tidak kurang. Ada 3. Walaupun nanti pembahasan aksam itu kan daripada maksim kepada kisem, maka saat kita mengaksamkan sesuatu itu ada 2 koridor, imma aksamul kul atau aksamul kul kepada ajza'nya atau aksamul kulli kepada juz'iyatnya. Itu terlalu panjang di situ. Langsung aja kita natijakan pengaksaman ini kita anggap sebagai aksamnya, ini 3 nih, aksamnya ini itu terjadi majas, udah gitu aja. Terjadi majas atau terjadi tasamuh. Karena nggak layak dikatakan sebagai aksamul kulli kepada juz'iyatnya atau aksamul kul kepada ajza'nya. Karena ketiga ini tidak bisa kita katakan sebagai juz'unnya hukmul akal dan juga tidak bisa kita katakan sebagai juz'inya hukum akal. Ya udah langsung dikatakan sebagai di sini terjadi musamahah, terjadi tasamuh. Karena hukum akal tidak lepas dari 3 koridor ini, udah gitu aja. Hukum akal itu tidak lepas dari kita. Apa aja itu? Hiyal wujubu summal istihalah. Yaitu yang pertama adalah wujub. Wujub itu apa? Wujub adalah ma la yutasawwaru fil aqli adamu. Berarti saat akal, berarti di saat ada pengisbatan syai' kepada syai' mustanadnya adalah akal. Lalu akal membayangkan apakah akal yutasawwaru fil aqli wujuduhu atau yutasawwaru fil aqli adamuhu atau la yutasawwaru fil aqli wujuduhu atau la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Kan gitu. Sejatinya itu kan ada 4 nanti. Gitu. Imma yutasawwaru fil aqli wujuduhu atau yutasawwaru fil aqli adamuhu atau la yutasawwaru fil aqli wujuduhu atau la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Hanya saja yang 2 itu dari sini di jaiz. Gitu. Oke. Yaitu wujub. Wujub itu adalah la yutasawwaru fil aqli adamu. Summal istihalah. Istihalah itu adalah ma la yutasawwaru fil aqli wujudu. Ini paham ya? Maksud dikatakan hukum akal ya? Makanya tadi saya kasih mukadimah ini. Karena waktu dikatakan hukum itu adalah isbatu syai'in syai'in, berarti saat mengisbat syai' kepada syai', mustanadnya adalah akal. Karena mustanadnya itu bukan syara dan juga bukan uruf. Jadi saat kita mengatakan Tuhan itu maujud atau Tuhan itu kidam, misal seperti itu. Tuhan itu kidam. Itu bukan karena orang-orang ngomong gitu sehingga menjadi uruf, atau itu bukan karena di dalam agama dikatakan gitu sehingga akhirnya auto kita ikut agama, enggak. Tetapi ini harus dibangun sama akal. Makanya Thariqatul Ajam itu membina akidah itu dengan akliyat untuk membenarkan apa yang ada di nakliyat. Sehingga apabila bertolak belakang dengan akliyat, itu kita mengatakan akalnya nggak sampai. Seperti itu. Selalu seperti itu dalam keilmiahan itu. Oke. Terus istihalah. Istihalah itu adalah ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu.
Baru yang terakhir, itu apa yang terakhir? Yaitu tsummal jawazu salisul aqsam. Berarti maksudnya apa? Salisul aqsam nih kebalik ya. Maksudnya al-aqsam as-salis gitu. Atau al-qismus salis. Jawaz itu menjadi kism yang ketiga. Apa itu jawaz? Yaitu sahha fil aqli atau yutasawwaru fil aqli wujuduhu wa adamu. Berarti saat akal mengisbat syai' kepada syai' atau akal menafikan syai' daripada syai', itu kita di dalam akal sudah bisa membayangkan bahwasanya oh ini bisa jadi diisbat, bisa jadi enggak. Seperti saat kita mengatakan akal mengisbat hitam kepada spidol. Itu di saat yang bersamaan kita mengatakan tapi akal saya masih bisa menerima spidol ini enggak hitam. Jelas nggak maksudnya? Berarti pengisbatan hitam kepada spidol itu jaiz. Jelas ya? Nah, begitu juga akal mengisbat wujudnya kita hari ini. Aku hari ini kok masih ada gitu. Nah, tapi aku juga akal aku juga bisa membayangkan bahwasanya aku hari ini udah nggak ada. Jelas? Sehingga akhirnya keberadaan kita hari ini itu jaiz. Gitu. Itu kalau ta'aluknya kepada akal. Kalau ta'aluknya kepada ilmu Allah itu maka menjadi wajib. Oke, tsummal jawaz salisul aqsam. Fafhama, maka di saat kita paham itu menjadi barometer untuk memahami perjalanan ke depannya, yaitu di dalam perjalanan ilmu aqidah. Fafham munihta ladzatal afhami. Hadza wallahu taala alam. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah.